Pak, mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kasih anjing di depan kuburan kau, sakit hati lah. Seorang pemuda di Sumatera Selatan membuat geger setelah memaksa masuk ke Polda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pemuda yang diketahui bernama Dai Rizky Hidayat 24 tahun tersebut menerobos masuk dengan membawa sebuah bendera bertuliskan Tauhid sembari meneriakkan takbir secara histeris. Petugas di lokasi langsung bergerak cepat mengamankan pria tersebut sebelum tindakannya menimbulkan kepanikan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Sumsel, yakni rekan Rahmat Kurniawan. Baik rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penerobosan paksa yang dilakukan seorang pemuda di Mapolda Sumsel ini terjadi? Baik, terima kasih Arin. Jadi dapat saya laporkan terkait insiden seorang pemuda yang nekat menerobos masuk ke Mapolda Sumsel yang terjadi pada hari Senin. Itu bermula ketika tiba-tiba pemuda ini masuk sambil membawa bendera. Pemuda tersebut apa maksud dari yang dia lakukan masuk dengan ke Polda Sumsel sebelum pemuda tersebut masuk lebih jauh. Begitu kronologinya, Arin. Apa motif pria tersebut memaksakan diri masuk ke kantor polisi, rekan Rahmat? Untuk motif saat ini, pada saat ditanyai oleh petugas jaga dalam video yang beredar, pemuda tersebut mengaku alasannya yang saat ini masih didalami, dan dia mengatakan kalau ia mau meminjam helikopter pada saat itu. Dan saat ini pemuda tersebut sudah dibawa dan diperiksa di Treskrim Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan pada saat diperiksa, selain atribut bendera juga ditemukan sebuah tas yang dibawa oleh pemuda bernama Dai Rizky ini. Isinya ada beberapa benda seperti gunting, kertas yang bertuliskan nomor handphone, serta ada juga botol plastik yang berisi minuman alkohol, begitu, Arin. Bagaimana nasib dari pemuda ini selanjutnya, rekan? Apa yang dilakukan tim kepolisian terhadap pemuda ini? Apakah sempat dilakukan penahanan? Untuk informasi terakhir, yang bersangkutan ini masih diperiksa di Mapolda Sumsel untuk dimintai keterangan, dan juga selain dari penyidik di Treskrimum, Polda Sumsel juga mengerahkan tim kesehatan jiwa dan juga tim psikologis untuk mengecek kesehatan jiwa dari si pemuda ini. Dan untuk barang-barangnya juga masih ada diamankan di Polda Sumsel, begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Malam ini aku tak besok aku. Tidak Pak, tak tahu aku. Ternyata dewek Pak, aku Pak. Hati aku ternyata dewek suruh sini. Masalahnya aku nih mimpi Pak, aku nih Pak. Aku nih Pak. Aku nih sholat Icoro, sholat tahajud. Sholatnya? Nah, seminggu lah Pak. Mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kasih anjing di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku Pak. Sholat Icoro, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang benda itu ke tepi ya. Terus kau pilih apa? Minjem helikopter ngantar dekat tepi ya. Sini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nenek Pak. Malam ini aku tak besok apa? Tidak. Ya, terima kasih Mas Ardi. Perlu kami informasikan bahwa memang benar telah diamankan personil piket Polda Sumatera Selatan. Dalam hal ini piket pelayanan dan penjagaan markas Polda Sumatera Selatan, seorang pria berinisial DRH ya, pada hari Senin 6 Juli 2026 sekira pukul 20.15 WIB karena memasuki area steril atau landasan heli tanpa izin. Sesuai dengan prosedur keamanan, langkah pengamanan ini dilakukan secara persuasif dan cepat oleh petugas piket ya, demi menjaga keamanan markas termasuk bagian dari objek vital dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini teman-teman sekalian ya,
untuk peristiwa yang terjadi ini sedang dilakukan pendalaman. Yang saat ini yang bersangkutan beserta barang bawaannya kebetulan pada saat diamankan ditemukan tas dan atribut bendera. Setelah diamankan kemudian dibawa oleh piket dan dilakukan saat ini pengambilan keterangan ya dan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Selain itu juga ada salah satu langkah dari kita akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis ya maupun latar belakang yang bersangkutan. Demikian. Pak, untuk dugaan awal apa Pak motif dari pelaku menerobos ini? Apakah ada gangguan jiwa atau dengan jaringan teroris? Ya, baik, terima kasih. Saat ini kami tidak ingin berspekulasi ya, semua kemungkinan sedang didalami oleh teman-teman penyidik. Mohon beri waktu petugas untuk bekerja dan memeriksa dokumen atau isi tas atau barang bukti yang diamankan terlebih dahulu. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa terkait dengan apakah ada kondisi dari yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, kami telah melibatkan tim medis ya atau psikiater dari Dokes Polda Sumatera Selatan. Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ke arah sana, ya saat ini statusnya masih dilakukan pemeriksaan sebagai terduga seperti itu. Pak, dalam aksi penerobosan masuk ke Mako Polda ini Pak, apakah ada anggota yang terluka? Tidak ada. Ya. Pak, oleh teman-teman piket pada saat di lokasi TKP terhadap tersangka tersebut, yang pertama 1 unit HP, kemudian 1 ransel dan tas selempang, kemudian tongkat bambu dengan atribut bendera ya, kemudian botol berisi minuman beralkohol, arak, termasuk juga ada beberapa benda yang berbahaya lah, seperti gunting, dan juga termasuk ada pena dan lain sebagainya. Itu masih kita dalami. Berarti Pak, itu kan ada minuman beralkohol Pak. Ya. Ada kemungkinan pengaruh alkohol atau seperti apa? Ini juga termasuk bagian nantinya akan dilakukan pemeriksaan medis, ya kondisi medis terhadap si terduga pelaku tersebut. Minjem helikopter ngantar dekat Ethiopia. Sini nak minjem helikopter kau tu? Iya. Karena sudah bermimpi. Seorang pemuda bernama Rizky Hidayat, 24 tahun, membuat geger markas kepolisian daerah Sumatera Selatan atau Mapolda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam. Ia nekat menerobos masuk sambil membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid dan berteriak takbir sebelum akhirnya diamankan oleh petugas jaga. Pada saat diinterogasi, Rizky mengaku tindakannya didorong oleh mimpi yang dialami selama sepekan setelah rutin sholat istiqoroh dan tahajud. Ia menyebut datang ke Mapolda untuk meminjam helikopter agar bisa terbang ke Ethiopia demi menuntaskan misi yang menurutnya diarahkan melalui mimpi. Rizky juga mengungkap rasa sakit hati terhadap seseorang bernama Musa yang disebut menghina almarhum ibunya dengan kata-kata kasar. Ia mengaku mimpi itu mengarahkannya untuk menuntaskan dendam dengan cara pergi ke Ethiopia menggunakan helikopter Polda Sumsel. Namun hingga berita ini terbit, pihak kepolisian masih melakukan penahanan terhadap Rizky untuk pemeriksaan lebih lanjut. Malam ini aku tak teso apa? Tidak Pak, tak tahu aku. Niat dewek Pak, aku Pak. Hati aku niat dewek suruh gini. Masalahnya aku nih mimpi Pak, aku nih Pak. Aku nih sholat isyara, sholat tahajud. Kapan sholatnya? Nah, seminggu lah Pak. Mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh Musa aku itu ngati mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kanci di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku Pak, sholat isyara, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh membuat itu ke Ethiopia. Terus kau pilih apa? Minjem helikopter ngantar dekat Ethiopia. Sini nak minjem helikopter kau tu? Iya. Karena sudah bermimpi.
helikopter biasa. Sama siapa tuh? Nah Pak, mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang citi di depan kuburan kau, sakit hati lah. Seorang pemuda di Sumatera Selatan membuat geger setelah memaksa masuk ke Polda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pemuda yang diketahui bernama Dai Rizky Hidayat 24 tahun tersebut menerobos masuk dengan membawa sebuah bendera bertuliskan Tauhid sembari meneriakkan takbir secara histeris. Petugas di lokasi langsung bergerak cepat mengamankan pria tersebut sebelum tindakannya menimbulkan kepanikan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Sumsel, yakni Rekan Rahmat Kurniawan. Baik Rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penerobosan paksa yang dilakukan seorang pemuda di Mapolda Sumsel ini terjadi? Baik, terima kasih Arin. Jadi dapat saya laporkan terkait insiden seorang pemuda yang nekat menerobos masuk ke Mapolda Sumsel yang terjadi pada hari Senin. Itu bermula ketika tiba-tiba pemuda ini masuk sambil membawa bendera, atribut bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid, lalu membentangkan bendera tersebut sambil meneriakkan takbir di lapangan helipad. Melihat gerak-gerik pemuda tersebut, anggota petugas jaga yang ada di pos penjagaan Polda Sumsel langsung mengamankan pemuda tersebut dan meminta keterangan dan menanyakan pemuda tersebut apa maksud dari yang dia lakukan masuk dengan ke Polda Sumsel sebelum pemuda tersebut masuk lebih jauh. Begitu kronologinya, Arin. Apa motif pria tersebut memaksakan diri masuk ke kantor polisi, Rekan Rahmat? Untuk motif saat ini pada saat ditanyai oleh petugas jaga dalam video yang beredar, pemuda tersebut mengaku alasannya yang saat ini masih didalami dan dia mengatakan kalau ia mau meminjam helikopter pada saat itu, dan saat ini pemuda tersebut sudah dibawa dan diperiksa di Treskrimum Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan pada saat diperiksa, selain atribut bendera juga ditemukan sebuah tas yang dibawa oleh pemuda bernama Dai Rizky ini. Isinya ada beberapa benda seperti gunting, kertas yang bertuliskan nomor handphone, serta ada juga botol plastik yang berisi minuman alkohol, begitu, Arin. Bagaimana nasib dari pemuda ini selanjutnya, Rekan? Apa yang dilakukan tim kepolisian terhadap pemuda ini? Apakah sempat dilakukan penahanan? Untuk informasi terakhir, yang bersangkutan ini masih diperiksa di Mapolda Sumsel untuk dimintai keterangan, dan juga selain dari penyidik di Treskrimum, Polda Sumsel juga mengerahkan tim kesehatan jiwa dan juga tim psikologis untuk mengecek kesehatan jiwa dari si pemuda ini. Dan untuk barang-barangnya juga masih ada diamankan di Polda Sumsel, begitu. Oke, baik. Terima kasih Rekan Rahmat atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tidak Pak, tak tahu aku. Niat dewek Pak, aku Pak. Hati aku niat dewek suruh gini. Masalahnya aku nih mimpi Pak, aku nih Pak. Aku nih Pak. Aku nih sholat isyarat, sholat tahajud. Sholatnya? Nah, seminggu lah Pak. Mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku Pak. Sholat isyarat, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang benda itu ke tepiah. Terus kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepiah. Sini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Sama siapa tuh? Nenek Pak. Malam ini aku udah besok aku. Tidak. Ya, terima kasih Mas Ardi. Perlu kami informasikan bahwa memang benar telah diamankan personil piket Polda Sumatera Selatan. Dalam hal ini piket pelayanan dan penjagaan markas Polda Sumatera Selatan, seorang pria berinisial DRH ya, pada hari Senin 6 Juli 2026 kira pukul 20.15 WIB
karena memasuki area steril atau landasan heli tanpa izin. Sesuai dengan prosedur keamanan, langkah pengamanan ini dilakukan secara persuasif dan cepat oleh petugas piket ya, demi menjaga keamanan markas, termasuk bagian dari objek vital dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini teman-teman sekalian ya, untuk peristiwa yang terjadi ini sedang dilakukan pendalaman. Yang saat ini yang bersangkutan beserta barang bawaannya kebetulan pada saat diamankan ditemukan tas dan atribut bendera. Setelah diamankan kemudian dibawa oleh piket dan dilakukan saat ini pengambilan keterangan ya, dan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Selain itu juga ada salah satu langkah dari kita akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis ya, maupun latar belakang yang bersangkutan. Demikian. Pak, untuk dugaan awal apa Pak motif dari pelaku menerobos ini? Apakah ada gangguan jiwa atau dengan jaringan teroris? Ya, baik, terima kasih. Saat ini kami tidak ingin berspekulasi ya, semua kemungkinan sedang didalami oleh teman-teman penyidik. Mohon beri waktu petugas untuk bekerja dan memeriksa dokumen atau isi tas atau barang bukti yang diamankan terlebih dahulu. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa terkait dengan apakah ada kondisi dari yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, kami telah melibatkan tim medis ya atau psikiater dari Dokes Polda Sumatera Selatan. Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ke arah sana, ya saat ini statusnya masih dilakukan pemeriksaan sebagai terduga, seperti itu. Pak, dalam aksi penerobosan masuk ke Mako Polda ini Pak, apakah ada anggota yang terluka? Tidak ada. Ya. Pak, terlihat oleh teman-teman piket pada saat di lokasi TKP terhadap tersangka tersebut, yang pertama 1 unit HP, kemudian 1 ransel dan tas selempang, kemudian tongkat bambu dengan atribut bendera ya, kemudian botol berisi minuman beralkohol, arak, termasuk juga ada beberapa benda yang berbahaya lah, seperti gunting dan juga termasuk ada blokenan dan lain sebagainya. Itu masih kita dalami. Berarti Pak, itu kan ada minuman beralkohol Pak. Ya. Ada kemungkinan pengaruh alkohol atau seperti apa? Ini juga termasuk bagian nantinya akan dilakukan pemeriksaan medis, ya kondisi medis terhadap si terduga pelaku tersebut. Minjem helikopter ngantar dekat Ethiopia. ini namanya helikopter kau. Iya. Karena sudah bermimpi. Seorang pemuda bernama Rizky Hidayat, 24 tahun, membuat geger markas kepolisian daerah Sumatera Selatan atau Mapolda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam. Ia nekat menerobos masuk sambil membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid dan berteriak takbir sebelum akhirnya diamankan oleh petugas jaga. Pada saat diinterogasi, Rizky mengaku tindakannya didorong oleh mimpi yang dialami selama sepekan setelah rutin sholat istiqoroh dan tahajud. Ia menyebut datang ke Mapolda untuk meminjam helikopter agar bisa terbang ke Ethiopia demi menuntaskan misi yang menurutnya diarahkan melalui mimpi. Rizky juga mengungkap rasa sakit hati terhadap seseorang bernama Musa yang disebut menghina almarhum ibunya dengan kata-kata kasar. Ia mengaku mimpi itu mengarahkannya untuk menuntaskan dendam dengan cara pergi ke Ethiopia menggunakan helikopter Polda Sumsel. Namun hingga berita ini terbit, pihak kepolisian masih melakukan penahanan terhadap Rizky untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tidak Pak, tidak tahu aku. Ternyata dewek Pak, aku Pak. Hati aku ternyata dewek suruh sini. Masalahnya aku nih mimpi Pak, aku nih Pak. Aku nih sholat icaro, sholat tahajud. Sholatnya? Nah, seminggu lah Pak.
mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku Pak, soal istirahat, soal tahajud, dan aku bermimpi lah suruh bang budak itu ke tepi ya. Terus kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepi ya. Sini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nah Pak, mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang di depan kuburan kau. Sakit hati lah. Seorang pemuda di Sumatera Selatan membuat geger setelah memaksa masuk ke Polda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pemuda yang diketahui bernama Dai Rizky Hidayat 24 tahun tersebut menerobos masuk dengan membawa sebuah bendera bertuliskan Tauhid sembari meneriakkan takbir secara histeris. Petugas di lokasi langsung bergerak cepat mengamankan pria tersebut sebelum tindakannya menimbulkan kepanikan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Sumsel, yakni rekan Rahmat Kurniawan. Baik rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penerobosan paksa yang dilakukan seorang pemuda di Mapolda Sumsel ini terjadi? Baik, terima kasih Arin. Jadi dapat saya laporkan terkait insiden seorang pemuda yang nekat menerobos masuk ke Mapolda Sumsel yang terjadi pada hari Senin. Itu bermula ketika tiba-tiba pemuda ini masuk sambil membawa bendera, atribut bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid, lalu membentangkan bendera tersebut sambil meneriakkan takbir di lapangan helipad. Melihat gerak-gerik pemuda tersebut, anggota petugas jaga yang ada di pos penjagaan Polda Sumsel langsung mengamankan pemuda tersebut dan meminta keterangan dan menanyakan pemuda tersebut apa maksud dari yang dia lakukan masuk dengan ke Polda Sumsel sebelum pemuda tersebut masuk lebih jauh. Begitu kronologinya, Arin. Apa motif pria tersebut memaksakan diri masuk ke kantor polisi, rekan Rahmat? Untuk motif saat ini, pada saat ditanyai oleh petugas jaga dalam video yang beredar, pemuda tersebut mengaku alasannya yang saat ini masih didalami, dan dia mengatakan kalau ia mau meminjam helikopter pada saat itu. Dan saat ini pemuda tersebut sudah dibawa dan diperiksa di Treskrimum Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan pada saat diperiksa, selain atribut bendera juga ditemukan sebuah tas yang dibawa oleh pemuda bernama Dai Rizky ini. Isinya ada beberapa benda seperti gunting, kertas yang bertuliskan nomor handphone, serta ada juga botol plastik yang berisi minuman alkohol, begitu, Arin. Bagaimana nasib dari pemuda ini selanjutnya, rekan? Apa yang dilakukan tim kepolisian terhadap pemuda ini? Apakah sempat dilakukan penahanan? Untuk informasi terakhir, yang bersangkutan ini masih diperiksa di Mapolda Sumsel untuk dimintai keterangan, dan juga selain dari penyidik di Treskrimum, Polda Sumsel juga mengerahkan tim kesehatan jiwa dan juga tim psikologis untuk mengecek kesehatan jiwa dari si pemuda ini. Dan untuk barang-barangnya juga masih ada diamankan di Polda Sumsel, begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Malam ini aku tak besok aku. Tidak Pak, tak tahu aku. Ternyata dewek Pak, aku Pak. Hati aku ternyata dewek suruh ini. Masalahnya aku nih mimpi Pak, aku nih Pak. Aku nih Pak. Aku nih sholat isyarat, sholat tahajud. Sholatnya? Dari seminggu lah Pak. Mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku Pak, sholat isyarat, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh bang budak itu ke tepi ya. Terus kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepi ya. Sini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nenek Pak. Malam ini aku tak besok aku. Tidak. Ya, terima kasih Mas Ardi
perlu kami informasikan bahwa memang benar telah diamankan personil piket Polda Sumatera Selatan. Dalam hal ini piket pelayanan dan penjagaan markas Polda Sumatera Selatan, seorang pria berinisial DRH ya, pada hari Senin 6 Juli 2026 kira pukul 20.15 WIB karena memasuki area steril atau landasan heli tanpa izin. Sesuai dengan prosedur keamanan, langkah pengamanan ini dilakukan secara persuasif dan cepat oleh petugas piket ya, demi menjaga keamanan markas termasuk bagian dari objek vital dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini teman-teman sekalian ya, untuk peristiwa yang terjadi ini sedang dilakukan pendalaman. Yang saat ini yang bersangkutan beserta barang bawaannya kebetulan pada saat diamankan ditemukan tas dan atribut bendera. Setelah diamankan kemudian dibawa oleh piket dan dilakukan saat ini pengambilan keterangan ya, dan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Selain itu juga ada salah satu langkah dari kita akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis ya, maupun latar belakang yang bersangkutan. Demikian. Pak, untuk dugaan awal apa Pak motif dari pelaku menerobos ini? Apakah ada gangguan jiwa atau dengan jaringan teroris? Ya, baik, terima kasih. Saat ini kami tidak ingin berspekulasi ya, semua kemungkinan sedang didalami oleh teman-teman penyidik. Mohon beri waktu petugas untuk bekerja dan memeriksa dokumen atau isi tas atau barang bukti yang diamankan terlebih dahulu. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa terkait dengan apakah ada kondisi dari yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, kami telah melibatkan tim medis ya atau psikiater dari Dokes Polda Sumatera Selatan. Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ke arah sana, ya saat ini statusnya masih dilakukan pemeriksaan sebagai terduga, seperti itu. Pak, dalam aksi penerobosan masuk ke Mako Polda ini Pak, apakah ada anggota yang terluka Pak? Tidak ada. Ya. Oleh teman-teman piket pada saat di lokasi TKP terhadap tersangka tersebut, yang pertama 1 unit HP, kemudian 1 ransel dan tas selempang, kemudian tongkat bambu dengan atribut bendera ya, kemudian botol berisi minuman beralkohol, arak, termasuk juga ada beberapa benda yang berbahaya lah, seperti gunting, kemudian juga termasuk ada blokenan dan lain sebagainya. Itu masih kita dalami. Berarti Pak, itu kan ada minuman beralkohol Pak? Ya. Ada kemungkinan pengaruh alkohol atau seperti apa? Ini juga termasuk bagian nantinya akan dilakukan pemeriksaan medis, ya kondisi medis terhadap si terduga pelaku tersebut. Minjem helikopter ngantar dekat tepi ya? Ini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Seorang pemuda bernama Rizky Hidayat, 24 tahun, membuat geger markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan atau Mapolda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam. Ia nekat menerobos masuk sambil membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid dan berteriak takbir sebelum akhirnya diamankan oleh petugas jaga. Pada saat diinterogasi, Rizky mengaku tindakannya didorong oleh mimpi yang dialami selama sepekan setelah rutin sholat istiqoroh dan tahajud. Ia menyebut datang ke Mapolda untuk meminjam helikopter agar bisa terbang ke Ethiopia demi menuntaskan misi yang menurutnya diarahkan melalui mimpi. Rizky juga mengungkap rasa sakit hati terhadap seseorang bernama Musa yang disebut menghina almarhum ibunya dengan kata-kata kasar. Ia mengaku mimpi itu mengarahkannya untuk menuntaskan dendam dengan cara pergi ke Ethiopia menggunakan helikopter Polda Sumsel.
Namun hingga berita ini terbit, pihak kepolisian masih melakukan penahanan terhadap Rizky untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini aku tak besok aku. Tidak pak, tak tahu aku ternyata dewek pak aku pak. Hati aku ternyata dewek suruh sini. Masalahnya aku nih mimpi pak. Aku nih pak. Aku nih sholat icaro, sholat tahajud. Kapan sholatnya? Nah seminggu lah pak. Mimpi lah aku nih pak. Karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngati mak aku pak. Mak aku telah meninggal. Kau mak aku kacang citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku pak. Sholat icaro, sholat tahajud. Dan aku bermimpi lah suruh buang budak itu ke tepiah. Terus kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepiah. Kesini nak minjem helikopter kau tu? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Ada sama siapa dia? Nah pak, mimpi lah aku nih pak. Karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngati mak aku pak. Mak aku telah meninggal. Kau mak aku kacang citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah. Seorang pemuda di Sumatera Selatan membuat geger setelah memaksa masuk ke Polda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pemuda yang diketahui bernama Dai Rizky Hidayat 24 tahun tersebut menerobos masuk dengan membawa sebuah bendera bertuliskan Tauhid sembari meneriakkan takbir secara histeris. Petugas di lokasi langsung bergerak cepat mengamankan pria tersebut sebelum tindakannya menimbulkan kepanikan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Sumsel, yakni rekan Rahmat Kurniawan. Baik rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penerobosan paksa yang dilakukan seorang pemuda di Mapolda Sumsel ini terjadi? Baik, terima kasih Arin. Jadi dapat saya laporkan terkait insiden seorang pemuda yang nekat menerobos masuk ke Mapolda Sumsel yang terjadi pada hari Senin. Itu bermula ketika tiba-tiba pemuda ini masuk sambil membawa bendera, atribut bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid, lalu membentangkan bendera tersebut sambil meneriakkan takbir di lapangan helipad. Melihat gerak-gerik pemuda tersebut, anggota petugas jaga yang ada di pos penjagaan Polda Sumsel langsung mengamankan pemuda tersebut dan meminta keterangan dan menanyakan pemuda tersebut apa maksud dari yang dia lakukan masuk dengan ke Polda Sumsel sebelum pemuda tersebut masuk lebih jauh. Begitu kronologinya, Arin. Apa motif pria tersebut memaksakan diri masuk ke kantor polisi, rekan Rahmat? Untuk motif saat ini pada saat ditanyai oleh petugas jaga dalam video yang beredar, pemuda tersebut mengaku alasannya yang saat ini masih didalami dan dia mengatakan kalau ia mau meminjam helikopter pada saat itu, dan saat ini pemuda tersebut sudah dibawa dan diperiksa di Treskrimum Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan pada saat diperiksa, selain atribut bendera juga ditemukan sebuah tas yang dibawa oleh pemuda bernama Dai Rizky ini. Isinya ada beberapa benda seperti gunting, kertas yang bertuliskan nomor handphone, serta ada juga botol plastik yang berisi minuman alkohol, begitu, Arin. Bagaimana nasib dari pemuda ini selanjutnya, rekan? Apa yang dilakukan tim kepolisian terhadap pemuda ini? Apakah sempat dilakukan penahanan? Untuk informasi terakhir, yang bersangkutan ini masih diperiksa di Mapolda Sumsel untuk dimintai keterangan, dan juga selain dari penyidik di Treskrimum, Polda Sumsel juga mengerahkan tim kesehatan jiwa dan juga tim psikologis untuk mengecek kesehatan jiwa dari si pemuda ini. Dan untuk barang-barangnya juga masih ada diamankan di Polda Sumsel, begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Ini aku tak besok aku. Tidak pak, tak tahu aku ternyata dewek pak aku pak. Hati aku ternyata dewek suruh sini. Masalahnya aku nih mimpi pak. Aku nih pak. Aku nih sholat icaro, sholat tahajud. Kapan sholatnya? Nah seminggu lah pak. Mimpi lah aku nih pak. Karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngati mak aku pak. Mak aku telah meninggal. Kau mak aku kacang citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku pak. Sholat icaro,
Sholat tahajud dan aku bermimpi lah suruh buang budak itu ke tepiah. Kalau kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepiah. Akhirnya nak minjem helikopter kau tu? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter kalau helikopter biasa. Nenek pak. Malam ini aku dah besok aku. Tidak. Ya, terima kasih Mas Ardi. Perlu kami informasikan bahwa memang benar telah diamankan personil piket Polda Sumatera Selatan. Dalam hal ini piket pelayanan dan penjagaan markas Polda Sumatera Selatan, seorang pria berinisial DRH ya, pada hari Senin 6 Juli 2026 sekira pukul 20.15 WIB karena memasuki area steril atau landasan heli tanpa izin. Sesuai dengan prosedur keamanan, langkah pengamanan ini dilakukan secara persuasif dan cepat oleh petugas tiket ya demi menjaga keamanan markas termasuk bagian dari objek vital dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini teman-teman sekalian ya, untuk peristiwa yang terjadi ini sedang dilakukan pendalaman. Yang saat ini yang bersangkutan beserta barang bawaannya kebetulan pada saat diamankan ditemukan tas dan atribut bendera. Setelah diamankan kemudian dibawa oleh piket dan dilakukan saat ini pengambilan keterangan ya dan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Selain itu juga ada salah satu langkah dari kita akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis ya maupun latar belakang yang bersangkutan. Demikian. Pak, untuk dugaan awal apa Pak motif dari pelaku menerobos ini? Apakah ada gangguan jiwa atau dengan jaringan teroris? Ya, baik, terima kasih. Saat ini kami tidak ingin berspekulasi ya, semua kemungkinan sedang didalami oleh teman-teman penyidik. Mohon beri waktu petugas untuk bekerja dan memeriksa dokumen atau isi tas atau barang bukti yang diamankan terlebih dahulu. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa terkait dengan apakah ada kondisi dari yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, kami telah melibatkan tim medis ya atau psikiater dari Dokes Polda Sumatera Selatan. Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ke arah sana, ya saat ini statusnya masih dilakukan pemeriksaan sebagai terduga seperti itu. Pak, dalam aksi penerobosan masuk ke Mako Polda ini Pak, apakah ada anggota yang terluka Pak? Tidak ada. Ya. Pak, Oleh teman-teman piket pada saat di lokasi TKP terhadap tersangka tersebut, yang pertama satu unit HP, kemudian satu ransel dan tas selempang, kemudian tongkat bambu dengan atribut bendera ya, kemudian botol berisi minuman beralkohol, arak, termasuk juga ada beberapa benda yang berbahaya lah, seperti gunting, dan juga termasuk ada blokenan dan lain sebagainya. Itu masih kita dalami. Berarti itu kan ada minuman beralkohol Pak? Ya. Ada kemungkinan pengaruh alkohol atau seperti apa? Ini juga termasuk bagian nantinya akan dilakukan pemeriksaan medis, ya kondisi medis terhadap si terduga pelaku tersebut. Minjem helikopter ngantar dekat tepiah. Akhirnya nak minjem helikopter kau tu? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter kalau helikopter biasa. Seorang pemuda bernama Rizky Hidayat, 24 tahun, membuat geger markas kepolisian daerah Sumatera Selatan atau Mapolda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam. Ia nekat menerobos masuk sambil membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid dan berteriak takbir sebelum akhirnya diamankan oleh petugas jaga. Pada saat diinterogasi, Rizky mengaku tindakannya didorong oleh mimpi yang dialami selama sepekan setelah rutin sholat istiqoroh dan tahajud.
Ia menyebut datang ke Mapolda untuk meminjam helikopter agar bisa terbang ke Ethiopia demi menuntaskan misi yang menurutnya diarahkan melalui mimpi. Rizky juga mengungkap rasa sakit hati terhadap seseorang bernama Musa yang disebut menghina almarhum ibunya dengan kata-kata kasar. Ia mengaku mimpi itu mengarahkannya untuk menuntaskan dendam dengan cara pergi ke Ethiopia menggunakan helikopter Polda Sumsel. Namun hingga berita ini terbit, pihak kepolisian masih melakukan penahanan terhadap Rizky untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tidak pak, tidak tahu aku niat dewek pak, pak hati aku niat dewek suruh gini. Masalahnya aku nih mimpi pak, aku nih pak, aku nih sholat icoro, tahajud. Sholatnya? Nah seminggu lah pak, mimpi lah aku nih pak, karena si ini tadi tuh Musa aku itu ngatain mak aku pak, mak aku telah meninggal, kau mak aku katikan citi di depan kuburan kau, sakit hati lah aku pak, sholat icoro, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang budak itu ke tepiah. Terus kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepiah. Kesini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nah pak, mimpi lah aku nih pak, karena si ini tadi tuh Musa aku itu ngatain mak aku pak, mak aku telah meninggal, kau mak aku katikan citi di depan kuburan kau, sakit hati lah. Seorang pemuda di Sumatera Selatan membuat geger setelah memaksa masuk ke Polda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pemuda yang diketahui bernama Rizky Hidayat 24 tahun tersebut menerobos masuk dengan membawa sebuah bendera bertuliskan Tauhid sembari meneriakkan takbir secara histeris. Petugas di lokasi langsung bergerak cepat mengamankan pria tersebut sebelum tindakannya menimbulkan kepanikan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Sumsel, yakni Rekan Rahmat Kurniawan. Baik Rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penerobosan paksa yang dilakukan seorang pemuda di Mapolda Sumsel ini terjadi? Baik, terima kasih Arin, jadi dapat saya laporkan terkait insiden seorang pemuda yang nekat menerobos masuk ke Mapolda Sumsel yang terjadi pada hari Senin. Itu bermula ketika tiba-tiba pemuda ini masuk sambil membawa bendera, atribut bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid, lalu membentangkan bendera tersebut sambil meneriakkan takbir di lapangan helipad. Melihat gerak-gerik pemuda tersebut, anggota petugas jaga yang ada di pos penjagaan Polda Sumsel langsung mengamankan pemuda tersebut dan meminta keterangan dan menanyakan pemuda tersebut apa maksud dari yang dia lakukan masuk dengan ke Polda Sumsel sebelum pemuda tersebut masuk lebih jauh. Begitu kronologinya, Arin. Apa motif pria tersebut memaksakan diri masuk ke kantor polisi, Rekan Rahmat? Untuk motif saat ini pada saat ditanyai oleh petugas jaga dalam video yang beredar, selain atribut bendera juga ditemukan sebuah tas yang dibawa oleh pemuda bernama Rizky ini. Isinya ada beberapa benda seperti gunting, kertas yang bertuliskan nomor handphone, serta ada juga botol plastik yang berisi minuman alkohol, begitu, Arin. Bagaimana nasib dari pemuda ini selanjutnya, Rekan? Apa yang dilakukan tim kepolisian terhadap pemuda ini? Apakah sempat dilakukan penahanan? Untuk informasi terakhir, yang bersangkutan ini masih diperiksa di Mapolda Sumsel untuk dimintai keterangan, dan juga selain dari penyidik Ditreskrimum, Polda Sumsel juga mengerahkan tim kesehatan jiwa dan juga tim psikologis untuk mengecek kesehatan jiwa dari si pemuda ini. Dan untuk barang-barangnya juga masih ada diamankan di Polda Sumsel, begitu. Oke, baik. Terima kasih Rekan Rahmat atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tidak pak, tidak tahu aku niat dewek pak, aku pak hati aku niat dewek suruh gini. Masalahnya aku nih mimpi pak, aku nih pak, aku nih sholat icoro, tahajud. Sholatnya? Nah seminggu lah pak, mimpi lah aku nih pak, karena si ini tadi tuh Musa aku itu ngatain mak aku pak,
Mak aku telah meninggal. Kau mak aku kacang citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku pak. Kalau di sejarah, sudah tajud dan aku bermimpi lah suruh bang budak itu ke tepiah. Terus kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepiah. Sini nak minjem helikopter kau tu? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter buat helikopter biasa. Nenek pak. Malam ini aku dah besok apa? Tidak. Ya, terima kasih Mas Ardi. Perlu kami informasikan bahwa memang benar telah diamankan personil piket Polda Sumatera Selatan. Dalam hal ini piket pelayanan dan penjagaan markas Polda Sumatera Selatan, seorang pria berinisial DRH ya, pada hari Senin 6 Juli 2026 kira pukul 20.15 WIB karena memasuki area steril atau landasan heli tanpa izin. Sesuai dengan prosedur keamanan, langkah pengamanan ini dilakukan secara persuasif dan cepat oleh petugas tiket ya demi menjaga keamanan markas termasuk bagian dari objek vital dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini teman-teman sekalian ya, untuk peristiwa yang terjadi ini sedang dilakukan pendalaman. Yang saat ini yang bersangkutan beserta barang bawaannya kebetulan pada saat diamankan ditemukan tas dan atribut bendera. Setelah diamankan kemudian dibawa oleh piket dan dilakukan saat ini pengambilan keterangan ya dan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Selain itu juga ada salah satu langkah dari kita akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis ya maupun latar belakang yang bersangkutan. Demikian. Pak, untuk dugaan awal apa Pak motif dari pelaku menerobos ini? Apakah ada gangguan jiwa atau dengan jaringan teroris? Ya, baik, terima kasih. Saat ini kami tidak ingin berspekulasi ya, semua kemungkinan sedang didalami oleh teman-teman penyidik. Mohon beri waktu petugas untuk bekerja dan memeriksa dokumen atau isi tas atau barang bukti yang diamankan terlebih dahulu. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa terkait dengan apakah ada kondisi dari yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, kami telah melibatkan tim medis ya atau psikiater dari Dokes Polda Sumatera Selatan. Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ke arah sana, ya saat ini statusnya masih dilakukan pemeriksaan sebagai terduga seperti itu. Pak, dalam aksi penerobosan masuk ke Mako Polda ini Pak, apakah ada anggota yang terluka? Tidak ada. Ya. Pak, oleh teman-teman piket pada saat di lokasi TKP terhadap tersangka tersebut, yang pertama 1 unit HP, kemudian 1 ransel dan tas selempang, kemudian tongkat bambu dengan atribut bendera ya, kemudian botol berisi minuman beralkohol, arak, termasuk juga ada beberapa benda yang berbahaya lah, seperti gunting dan juga termasuk ada blokenan dan lain sebagainya. Itu masih kita dalami. Berarti Pak, itu kan ada minuman beralkohol Pak. Ya. Ada kemungkinan pengaruh alkohol atau seperti apa? Ini juga termasuk bagian nantinya akan dilakukan pemeriksaan medis, ya kondisi medis terhadap si terduga pelaku tersebut. Minjem helikopter ngantar dekat tepiah. Sini nak minjem helikopter kau tu? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter buat helikopter biasa. Seorang pemuda bernama Rizky Hidayat, 24 tahun, membuat geger markas kepolisian daerah Sumatera Selatan atau Mapolda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam. Ia nekat menerobos masuk sambil membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid dan berteriak takbir sebelum akhirnya diamankan oleh petugas jaga.
Pada saat diinterogasi, Rizky mengaku tindakannya didorong oleh mimpi yang dialami selama sepekan setelah rutin sholat istiqoroh dan tahajud. Ia menyebut datang ke Mapolda untuk meminjam helikopter agar bisa terbang ke Ethiopia demi menuntaskan misi yang menurutnya diarahkan melalui mimpi. Rizky juga mengungkap rasa sakit hati terhadap seseorang bernama Musa yang disebut menghina almarhum ibunya dengan kata-kata kasar. Ia mengaku mimpi itu mengarahkannya untuk menuntaskan dendam dengan cara pergi ke Ethiopia menggunakan helikopter Polda Sumsel. Namun hingga berita ini terbit, pihak kepolisian masih melakukan penahanan terhadap Rizky untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tidak pak, tidak tahu aku. Niat dewek pak, aku pak. Hati aku niat dewek suruh sini. Masalahnya aku nih mimpi pak, aku nih pak. Aku nih sholat icoro, sholat tahajud. Sholatnya? Nah, seminggu lah pak. Mimpi lah aku nih pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku pak, sholat icoro, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang budak itu ke tepi ya. Kalau kau pilih ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepi ya. Ini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter helikopter biasa. Nah pak, mimpi lah aku nih pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang di depan kuburan kau. Sakit hati lah. Seorang pemuda di Sumatera Selatan membuat geger setelah memaksa masuk ke Polda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pemuda yang diketahui bernama Rizky Hidayat 24 tahun tersebut menerobos masuk dengan membawa sebuah bendera bertuliskan Tauhid sembari meneriakkan takbir secara histeris. Petugas di lokasi langsung bergerak cepat mengamankan pria tersebut sebelum tindakannya menimbulkan kepanikan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Sumsel, yakni Rekan Rahmat Kurniawan. Baik Rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penerobosan paksa yang dilakukan seorang pemuda di Mapolda Sumsel ini terjadi? Baik, terima kasih Arin. Jadi dapat saya laporkan terkait insiden seorang pemuda yang nekat menerobos masuk ke Mapolda Sumsel yang terjadi pada hari Senin. Itu bermula ketika tiba-tiba pemuda ini masuk sambil membawa bendera, atribut bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid, lalu membentangkan bendera tersebut sambil meneriakkan takbir di lapangan helipad. Melihat gerak-gerik pemuda tersebut, anggota petugas jaga yang ada di pos penjagaan Polda Sumsel langsung mengamankan pemuda tersebut dan meminta keterangan dan menanyakan pemuda tersebut apa maksud dari yang dia lakukan masuk dengan ke Polda Sumsel sebelum pemuda tersebut masuk lebih jauh. Begitu kronologinya, Arin. Apa motif pria tersebut memaksakan diri masuk ke kantor polisi, Rekan Rahmat? Untuk motif saat ini, pada saat ditanyai oleh petugas jaga dalam video yang beredar, pemuda tersebut mengaku alasannya yang saat ini masih didalami, dan dia mengatakan kalau ia mau meminjam helikopter pada saat itu. Dan saat ini pemuda tersebut sudah dibawa dan diperiksa di Treskrimum Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan pada saat diperiksa, selain atribut bendera juga ditemukan sebuah tas yang dibawa oleh pemuda bernama Rizky ini. Isinya ada beberapa benda seperti gunting, kertas yang bertuliskan nomor handphone, serta ada juga botol plastik yang berisi minuman alkohol, begitu, Arin. Bagaimana nasib dari pemuda ini selanjutnya, Rekan? Apa yang dilakukan tim kepolisian terhadap pemuda ini? Apakah sempat dilakukan penahanan? Untuk informasi terakhir, yang bersangkutan ini masih diperiksa di Mapolda Sumsel untuk dimintai keterangan, dan juga selain dari penyidik di Treskrimum, Polda Sumsel juga mengerahkan tim kesehatan jiwa dan juga tim psikologis untuk mengecek kesehatan jiwa dari si pemuda ini. Dan untuk
barang-barangnya juga masih ada diamankan di Polda Sumsel begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tidak pak, tak tahu aku niat dewek pak, hati aku niat dewek suruh sini. Masalahnya aku nih mimpi pak, aku nih sholat istaro, sholat tahajud. Sholatnya? Nah, seminggu lah pak, mimpi lah aku nih pak, karena si ini tadi tuh musuh aku tuh ngatain mak aku pak. Mak aku telah meninggal, kau mak lagi katikan citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku pak, sholat istaro, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang budak itu ke tepiah. Terus kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepiah. Sini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nenek pak. Malam ini apa tak peso apa? Tidak. Ya, terima kasih Mas Ardi. Perlu kami informasikan bahwa memang benar telah diamankan personil piket Polda Sumatera Selatan. Dalam hal ini piket pelayanan dan penjagaan markas Polda Sumatera Selatan, seorang pria berinisial DRH ya, pada hari Senin 6 Juli 2026 sekira pukul 20.15 WIB karena memasuki area steril atau landasan heli tanpa izin. Sesuai dengan prosedur keamanan, langkah pengamanan ini dilakukan secara persuasif dan cepat oleh petugas piket ya demi menjaga keamanan markas termasuk bagian dari objek vital dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini teman-teman sekalian ya, untuk peristiwa yang terjadi ini sedang dilakukan pendalaman. Yang saat ini yang bersangkutan beserta barang bawaannya kebetulan pada saat diamankan ditemukan tas dan atribut bendera. Setelah diamankan kemudian dibawa oleh piket dan dilakukan saat ini pengambilan keterangan ya dan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Selain itu juga ada salah satu langkah dari kita akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis ya maupun latar belakang yang bersangkutan. Demikian. Pak, untuk dugaan awal apa Pak motif dari pelaku menerobos ini? Apakah ada gangguan jiwa atau dengan jaringan teroris? Ya, baik, terima kasih. Saat ini kami tidak ingin berspekulasi ya, semua kemungkinan sedang didalami oleh teman-teman penyidik. Mohon beri waktu petugas untuk bekerja dan memeriksa dokumen atau isi tas atau barang bukti yang diamankan terlebih dahulu. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa terkait dengan apakah ada kondisi dari yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, kami telah melibatkan tim medis ya atau psikiater dari Dokes Polda Sumatera Selatan. Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ke arah sana, ya saat ini statusnya masih dilakukan pemeriksaan sebagai terduga, seperti itu. Pak, dalam aksi penerobosan masuk ke Mako Polda ini Pak, apakah ada anggota yang terluka? Tidak ada. Ya. Pak, oleh teman-teman piket pada saat di lokasi TKP terhadap tersangka tersebut, yang pertama 1 unit HP, kemudian 1 ransel dan tas selempang, kemudian tongkat bambu dengan atribut bendera ya, kemudian botol berisi minuman beralkohol, arak, termasuk juga ada beberapa benda yang berbahaya lah, seperti gunting, dan juga termasuk ada blokenan dan lain sebagainya. Itu masih kita dalami. Berarti Pak, itu kan ada minuman beralkohol Pak? Ya. Ada kemungkinan pengaruh alkohol atau tidak? Ini juga termasuk bagian nantinya akan dilakukan pemeriksaan medis, ya kondisi medis terhadap si terduga pelaku tersebut. Minjem helikopter ngantar dekat tepiah.
Kesini nak minjem helikopter kau tu? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Seorang pemuda bernama Rizky Hidayat, 24 tahun, membuat geger markas kepolisian daerah Sumatera Selatan atau Mapolda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam. Ia nekat menerobos masuk sambil membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid dan berteriak takbir sebelum akhirnya diamankan oleh petugas jaga. Pada saat diinterogasi, Rizky mengaku tindakannya didorong oleh mimpi yang dialami selama sepekan setelah rutin sholat istiqoroh dan tahajud. Ia menyebut datang ke Mapolda untuk meminjam helikopter agar bisa terbang ke Ethiopia demi menuntaskan misi yang menurutnya diarahkan melalui mimpi. Rizky juga mengungkap rasa sakit hati terhadap seseorang bernama Musa yang disebut menghina almarhum ibunya dengan kata-kata kasar. Ia mengaku mimpi itu mengarahkannya untuk menuntaskan dendam dengan cara pergi ke Ethiopia menggunakan helikopter Polda Sumsel. Namun hingga berita ini terbit, pihak kepolisian masih melakukan penahanan terhadap Rizky untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tidak pak, tidak tahu aku ternyata dewek pak, hati aku ternyata dewek suruh sini. Masalahnya aku nih mimpi pak, aku nih pak, aku nih sholat icaro, sholat tahajud. Nah seminggu lah pak, mimpi lah aku nih pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku pak, mak aku telah meninggal, kau mak aku kasihan di depan kuburan kau, sakit hati lah aku pak, sholat icaro, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang budak itu ke tepi ya. Terus kau kini ngapain? Minjem helikopter yang terdekat tepi ya. Kesini nak minjem helikopter kau tu? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Tinggal sama siapa dia? Nah pak, mimpi lah aku nih pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku pak, mak aku telah meninggal, kau mak aku kasihan di depan kuburan kau, sakit hati lah. Seorang pemuda di Sumatera Selatan membuat geger setelah memaksa masuk ke Polda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pemuda yang diketahui bernama Rizky Hidayat, 24 tahun tersebut, menerobos masuk dengan membawa sebuah bendera bertuliskan tauhid sembari meneriakkan takbir secara histeris. Petugas di lokasi langsung bergerak cepat mengamankan pria tersebut sebelum tindakannya menimbulkan kepanikan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Sumsel, yakni Rekan Rahmat Kurniawan. Baik Rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penerobosan paksa yang dilakukan seorang pemuda di Mapolda Sumsel ini terjadi? Baik, terima kasih Arin. Jadi dapat saya laporkan terkait insiden seorang pemuda yang nekat menerobos masuk ke Mapolda Sumsel yang terjadi pada hari Senin. Itu bermula ketika tiba-tiba pemuda ini masuk sambil membawa bendera, atribut bendera yang bertuliskan kalimat tauhid, lalu membentangkan bendera tersebut sambil meneriakkan takbir di lapangan helipad. Melihat gerak-gerik pemuda tersebut, anggota petugas jaga yang ada di pos penjagaan Polda Sumsel langsung mengamankan pemuda tersebut dan meminta keterangan dan menanyakan pemuda tersebut apa maksud dari yang dia lakukan masuk dengan ke Polda Sumsel sebelum pemuda tersebut masuk lebih jauh. Begitu kronologinya, Arin. Apa motif pria tersebut memaksakan diri masuk ke kantor polisi, Rekan Rahmat? Untuk motif saat ini, pada saat ditanyai oleh petugas jaga dalam video yang beredar, pemuda tersebut mengaku alasannya yang saat ini masih didalami, dan dia mengatakan kalau ia mau meminjam helikopter pada saat itu. Dan saat ini pemuda tersebut sudah dibawa dan diperiksa di Treskrim Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan pada saat diperiksa, selain atribut bendera juga ditemukan sebuah tas yang dibawa oleh pemuda bernama Rizky ini. Isinya ada beberapa benda seperti gunting, kertas yang bertuliskan nomor handphone, serta ada juga botol plastik yang berisi minuman alkohol, begitu, Arin.
Bagaimana nasib dari pemuda ini selanjutnya rekan? Apa yang dilakukan tim kepolisian terhadap pemuda ini? Apakah sempat dilakukan penahanan? Untuk informasi terakhir, yang bersangkutan ini masih diperiksa di Mapolda Sumsel untuk dimintai keterangan, dan juga selain dari penyidik di Treskrimum, Polda Sumsel juga mengerahkan tim kesehatan jiwa dan juga tim psikologis untuk mengecek kesehatan jiwa dari si pemuda ini. Dan untuk barang-barangnya juga masih ada diamankan di Polda Sumsel, begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Malam ini aku tak besok aku. Tidak pak, tak tahu aku. Niat dewek pak, aku pak. Hati aku niat dewek suruh gini. Masalahnya aku nih mimpi pak, aku nih pak. Aku nih sholat isaro, setajud. Sholatnya? Dari seminggu lah pak. Mimpi lah aku nih pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku pak, sholat isaro, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang budak itu ke tepi ya. Terus kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepi ya. Sini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nenek pak. Malam ini aku tak besok aku. Tidak. Ya, terima kasih Mas Ardi. Perlu kami informasikan bahwa memang benar telah diamankan personil piket Polda Sumatera Selatan. Dalam hari ini piket pelayanan dan penjagaan markas Polda Sumatera Selatan, seorang pria berinisial DRH ya, pada hari Senin 6 Juli 2026 sekira pukul 20.15 WIB karena memasuki area steril atau landasan heli tanpa izin. Sesuai dengan prosedur keamanan, langkah pengamanan ini dilakukan secara persuasif dan cepat oleh petugas piket ya, demi menjaga keamanan markas, termasuk bagian dari objek vital dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini teman-teman sekalian ya, untuk peristiwa yang terjadi ini sedang dilakukan pendalaman. Yang saat ini yang bersangkutan beserta barang bawaannya kebetulan pada saat diamankan ditemukan tas dan atribut bendera. Setelah diamankan kemudian dibawa oleh piket dan dilakukan saat ini pengambilan keterangan ya, dan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Selain itu juga ada salah satu langkah dari kita akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis ya, maupun latar belakang yang bersangkutan. Demikian. Pak, untuk dugaan awal apa Pak motif dari pelaku menerobos ini? Apakah ada gangguan jiwa atau dengan jaringan teroris? Ya, baik, terima kasih. Saat ini kami tidak ingin berspekulasi ya, semua kemungkinan sedang didalami oleh teman-teman penyidik. Mohon beri waktu petugas untuk bekerja dan memeriksa dokumen atau isi tas atau barang bukti yang diamankan terlebih dahulu. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa terkait dengan apakah ada kondisi dari yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, kami telah melibatkan tim medis ya atau psikiater dari Dokes Polda Sumatera Selatan. Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ke arah sana, ya saat ini statusnya masih dilakukan pemeriksaan sebagai terduga, seperti itu. Pak, dalam aksi penerobosan masuk ke Mako Polda ini Pak, apakah ada anggota yang terluka? Tidak ada. Ya. Oleh teman-teman piket pada saat di lokasi TKP terhadap tersangka tersebut, yang pertama 1 unit HP, kemudian 1 ransel dan tas selempang, kemudian tongkat bambu dengan atribut bendera ya, kemudian botol berisi minuman beralkohol, arak, termasuk juga ada beberapa benda yang berbahaya lah, seperti gunting, dan juga
termasuk ada lokenan dan lain sebagainya. Nah, itu masih kita dalami. Berarti Pak, itu kan ada minuman beralkohol Pak. Ya. Ada kemungkinan pengaruh alkohol atau seperti apa? Ini juga termasuk bagian nantinya akan dilakukan pemeriksaan medis, ya kondisi medis terhadap si terduga pelaku tersebut. Minjem helikopter ngantar dekat tepi ya. Ini namanya helikopter kau. Iya. Karena sudah bermimpi. Seorang pemuda bernama Rizky Hidayat, 24 tahun, membuat geger markas kepolisian daerah Sumatera Selatan atau Mapolda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam. Ia nekat menerobos masuk sambil membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid dan berteriak takbir sebelum akhirnya diamankan oleh petugas jaga. Pada saat diinterogasi, Rizky mengaku tindakannya didorong oleh mimpi yang dialami selama sepekan setelah rutin sholat istiqoroh dan tahajud. Ia menyebut datang ke Mapolda untuk meminjam helikopter agar bisa terbang ke Ethiopia demi menuntaskan misi yang menurutnya diarahkan melalui mimpi. Rizky juga mengungkap rasa sakit hati terhadap seseorang bernama Musa yang disebut menghina almarhum ibunya dengan kata-kata kasar. Ia mengaku mimpi itu mengarahkannya untuk menuntaskan dendam dengan cara pergi ke Ethiopia menggunakan helikopter Polda Sumsel. Namun hingga berita ini terbit, pihak kepolisian masih melakukan penahanan terhadap Rizky untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tidak Pak, tak tahu aku. Ternyata dewek Pak, aku Pak. Hati aku ternyata dewek suruh sini. Masalahnya aku nih mimpi Pak, aku nih Pak. Aku nih sholat icoro, sholat tahajud. Sholatnya? Nah, seminggu lah Pak. Mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku Pak, sholat icoro, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang budak itu ke tepi ya. Terus kau pilih apa? Minjem helikopter ngantar dekat tepi ya. Ini namanya helikopter kau. Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nah Pak, mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah. Seorang pemuda di Sumatera Selatan membuat geger setelah memaksa masuk ke Polda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pemuda yang diketahui bernama Rizky Hidayat, 24 tahun tersebut, menerobos masuk dengan membawa sebuah bendera bertuliskan tauhid sembari meneriakkan takbir secara histeris. Petugas di lokasi langsung bergerak cepat mengamankan pria tersebut sebelum tindakannya menimbulkan kepanikan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Sumsel, yakni rekan Rahmat Kurniawan. Baik rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penerobosan paksa yang dilakukan seorang pemuda di Mapolda Sumsel ini terjadi? Baik, terima kasih Arin. Jadi dapat saya laporkan terkait insiden seorang pemuda yang nekat menerobos masuk ke Mapolda Sumsel yang terjadi pada hari Senin. Itu bermula ketika tiba-tiba pemuda ini masuk sambil membawa bendera, atribut bendera yang bertuliskan kalimat tauhid, lalu membentangkan bendera tersebut sambil meneriakkan takbir di lapangan helipad. Melihat gerak-gerik pemuda tersebut, anggota petugas jaga yang ada di pos penjagaan Polda Sumsel langsung mengamankan pemuda tersebut dan meminta keterangan dan menanyakan pemuda tersebut apa maksud dari yang dia lakukan masuk dengan ke Polda Sumsel sebelum pemuda tersebut masuk lebih jauh. Begitu kronologinya, Arin. Apa motif pria tersebut memaksakan diri masuk ke kantor polisi, rekan Rahmat? Untuk motif saat ini, pada saat ditanyai oleh petugas jaga dalam video yang beredar, pemuda tersebut mengaku alasannya yang saat ini masih didalami, dan dia mengatakan kalau ia mau meminjam helikopter pada saat itu. Dan saat ini pemuda tersebut sudah dibawa dan diperiksa di Treskrim Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan pada saat diperiksa,
selain atribut bendera juga ditemukan sebuah tas yang dibawa oleh pemuda bernama Dai Rizky ini. Isinya ada beberapa benda seperti gunting, kertas yang bertuliskan nomor handphone, serta ada juga botol plastik yang berisi minuman alkohol begitu, Arin. Bagaimana nasib dari pemuda ini selanjutnya, rekan? Apa yang dilakukan tim kepolisian terhadap pemuda ini? Apakah sempat dilakukan penahanan? Untuk informasi terakhir, yang bersangkutan ini masih diperiksa di Mapolda Sumsel untuk dimintai keterangan, dan juga selain dari penyidik di Treskrimum, Polda Sumsel juga mengerahkan tim kesehatan jiwa dan juga tim psikologis untuk mengecek kesehatan jiwa dari si pemuda ini. Dan untuk barang-barangnya juga masih ada diamankan di Polda Sumsel, begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tidak pak, tidak tahu aku niat dewek pak, aku pak, hati aku niat dewek suruh gini. Masalahnya aku nih mimpi pak, aku nih pak, aku nih sholat icoro, setajud. Nah seminggu lah pak, mimpi lah aku nih pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngati mak aku pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku pak, sholat icoro, sholat tajud, dan aku bermimpi lah suruh buang budak itu ke tepi ya. Terus kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepi ya. Kesini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nenek pak. Malam ini aku tak peso apa? Tidak. Ya, terima kasih Mas Ardi. Perlu kami informasikan bahwa memang benar telah diamankan personil piket Polda Sumatera Selatan. Dalam hal ini piket pelayanan dan penjagaan markas Polda Sumatera Selatan, seorang pria berinisial DRH ya, pada hari Senin 6 Juli 2026 kira pukul 20.15 WIB karena memasuki area steril atau landasan heli tanpa izin. Sesuai dengan prosedur keamanan, langkah pengamanan ini dilakukan secara persuasif dan cepat oleh petugas piket ya, demi menjaga keamanan markas termasuk bagian dari objek vital dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini teman-teman sekalian ya, untuk peristiwa yang terjadi ini sedang dilakukan pendalaman. Yang saat ini yang bersangkutan beserta barang bawaannya kebetulan pada saat diamankan ditemukan tas dan atribut bendera. Setelah diamankan kemudian dibawa oleh piket dan dilakukan saat ini pengambilan keterangan ya, dan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Selain itu juga ada salah satu langkah dari kita akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis ya, maupun latar belakang yang bersangkutan. Demikian. Pak, untuk dugaan awal apa Pak motif dari pelaku menerobos ini? Apakah ada gangguan jiwa atau dengan jaringan teroris? Ya, baik, terima kasih. Saat ini kami tidak ingin berspekulasi ya, semua kemungkinan sedang didalami oleh teman-teman penyidik. Mohon beri waktu petugas untuk bekerja dan memeriksa dokumen atau isi tas atau barang bukti yang diamankan terlebih dahulu. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa terkait dengan apakah ada kondisi dari yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, kami telah melibatkan tim medis ya atau psikiater dari Dokes Polda Sumatera Selatan. Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ke arah sana, ya saat ini statusnya masih dilakukan pemeriksaan sebagai terduga, seperti itu. Pak, dalam aksi penerobosan masuk ke Mako Polda ini Pak, apakah ada anggota yang terluka? Tidak ada. Ya. Pak, oleh teman-teman piket pada saat di lokasi TKP terhadap tersangka tersebut
Yang pertama 1 unit HP, kemudian 1 ransel dan tas selempang, kemudian tongkat bambu dengan atribut bendera ya, kemudian botol berisi minuman beralkohol, arak, termasuk juga ada beberapa benda yang berbahaya lah, seperti gunting, dan juga termasuk ada blokenan dan lain sebagainya. Itu masih kita dalami. Berarti Pak, itu kan ada minuman beralkohol Pak. Ya. Ada kemungkinan pengaruh alkohol atau seperti apa? Ini juga termasuk bagian nantinya akan dilakukan pemeriksaan medis, ya kondisi medis terhadap si terduga pelaku tersebut. Minjem helikopter ngantar dekat tepi ya. Ini nak minjem helikopter kau tu? Iya. Karena sudah bermimpi. Seorang pemuda bernama Rizky Hidayat 24 tahun membuat geger markas kepolisian daerah Sumatera Selatan atau Mapolda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam. Ia nekat menerobos masuk sambil membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid dan berteriak takbir sebelum akhirnya diamankan oleh petugas jaga. Pada saat diinterogasi, Rizky mengaku tindakannya didorong oleh mimpi yang dialami selama sepekan setelah rutin sholat istiqoroh dan tahajud. Ia menyebut datang ke Mapolda untuk meminjam helikopter agar bisa terbang ke Ethiopia demi menuntaskan misi yang menurutnya diarahkan melalui mimpi. Rizky juga mengungkap rasa sakit hati terhadap seseorang bernama Musa yang disebut menghina almarhum ibunya dengan kata-kata kasar. Ia mengaku mimpi itu mengarahkannya untuk menuntaskan dendam dengan cara pergi ke Ethiopia menggunakan helikopter Polda Sumsel. Namun hingga berita ini terbit, pihak kepolisian masih melakukan penahanan terhadap Rizky untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tidak Pak, tidak tahu aku. Niat dewek Pak, aku Pak. Hati aku niat dewek suruh sini. Masalahnya aku nih mimpi Pak, aku nih Pak. Aku nih sholat isyara, sholat tahajud. Sholatnya? Nah, seminggu lah Pak. Mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngati mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku katikan cuti di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku Pak, sholat isyara, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang budak itu ke tepi ya. Terus kau pilih apa? Minjem helikopter ngantar dekat tepi ya. Ini nak minjem helikopter kau tu? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nah Pak, mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngati mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku katikan cuti di depan kuburan kau. Sakit hati lah. Seorang pemuda di Sumatera Selatan membuat geger setelah memaksa masuk ke Polda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pemuda yang diketahui bernama Rizky Hidayat 24 tahun tersebut menerobos masuk dengan membawa sebuah bendera bertuliskan tauhid sembari meneriakkan takbir secara histeris. Petugas di lokasi langsung bergerak cepat mengamankan pria tersebut sebelum tindakannya menimbulkan kepanikan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Sumsel, yakni rekan Rahmat Kurniawan. Baik rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penerobosan paksa yang dilakukan seorang pemuda di Mapolda Sumsel ini terjadi? Baik, terima kasih Arin. Jadi dapat saya laporkan terkait insiden seorang pemuda yang nekat menerobos masuk ke Mapolda Sumsel yang terjadi pada hari Senin. Itu bermula ketika tiba-tiba pemuda ini masuk sambil membawa bendera, atribut bendera yang bertuliskan kalimat tauhid, lalu membentangkan bendera tersebut sambil meneriakkan takbir di lapangan helipad. Melihat gerak-gerik pemuda tersebut, anggota petugas jaga yang ada di pos penjagaan Polda Sumsel langsung mengamankan pemuda tersebut dan meminta keterangan dan menanyakan pemuda tersebut apa maksud dari yang dia lakukan masuk dengan ke Polda Sumsel sebelum pemuda tersebut masuk lebih jauh. Begitu kronologinya, Arin. Apa motif pria tersebut memaksakan diri masuk ke kantor polisi rekan Rahmat? Untuk
motif saat ini pada saat ditanyai oleh petugas jaga dalam video yang beredar, pemuda tersebut mengaku alasannya yang saat ini masih didalami, dan dia mengatakan kalau ia mau meminjam helikopter pada saat itu, dan saat ini pemuda tersebut sudah dibawa dan diperiksa di Treskrimum Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan pada saat diperiksa, selain atribut bendera juga ditemukan sebuah tas yang dibawa oleh pemuda bernama Dai Rizky ini. Isinya ada beberapa benda seperti gunting, kertas yang bertuliskan nomor handphone, serta ada juga botol plastik yang berisi minuman alkohol begitu, Arin. Bagaimana nasib dari pemuda ini selanjutnya, rekan? Apa yang dilakukan tim kepolisian terhadap pemuda ini? Apakah sempat dilakukan penahanan? Untuk informasi terakhir, yang bersangkutan ini masih diperiksa di Mapolda Sumsel untuk dimintai keterangan, dan juga selain dari penyidik di Treskrimum, Polda Sumsel juga mengerahkan tim kesehatan jiwa dan juga tim psikologis untuk mengecek kesehatan jiwa dari si pemuda ini. Dan untuk barang-barangnya juga masih ada diamankan di Polda Sumsel, begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tidak pak, tak tahu aku niat dewek pak, hati aku niat dewek suruh sini. Masalahnya aku nih mimpi pak, aku nih pak, aku nih sholat isoro, tahajud. Nah seminggu lah pak, mimpi lah aku nih pak, karena si ini tadi tuh musuh aku tuh ngati mak aku pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku katakan citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku pak, sholat isoro, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang budak itu ke tepiah. Minjem helikopter ngantar dekat tepiah. Sini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nenek pak. Malam ini apa tak besok apa? Tidak. Ya, terima kasih Mas Ardi. Perlu kami informasikan bahwa memang benar telah diamankan personil piket Polda Sumatera Selatan. Dalam hal ini piket pelayanan dan penjagaan markas Polda Sumatera Selatan, seorang pria berinisial DRH ya, pada hari Senin 6 Juli 2026 sekira pukul 20.15 WIB karena memasuki area steril atau landasan heli tanpa izin. Sesuai dengan prosedur keamanan, langkah pengamanan ini dilakukan secara persuasif dan cepat oleh petugas piket ya, demi menjaga keamanan markas, termasuk bagian dari objek vital dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini teman-teman sekalian ya, untuk peristiwa yang terjadi ini sedang dilakukan pendalaman. Yang saat ini bersangkutan beserta barang bawaannya kebetulan pada saat diamankan ditemukan tas dan atribut bendera. Setelah diamankan kemudian dibawa oleh piket dan dilakukan saat ini pengambilan keterangan ya, dan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Selain itu juga ada salah satu langkah dari kita akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis ya, maupun latar belakang yang bersangkutan. Demikian. Pak, untuk dugaan awal apa Pak motif dari pelaku menerobos ini? Apakah ada gangguan jiwa atau dengan jaringan teroris? Ya, baik, terima kasih. Saat ini kami tidak ingin berspekulasi ya, semua kemungkinan sedang didalami oleh teman-teman penyidik. Mohon beri waktu petugas untuk bekerja dan memeriksa dokumen atau isi tas atau barang bukti yang diamankan terlebih dahulu. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa terkait dengan apakah ada kondisi dari yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, kami telah melibatkan tim medis ya,
atau psikiater dari Dokes Polda Sumatera Selatan. Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ke arah sana, ya saat ini statusnya masih dilakukan pemeriksaan sebagai terduga, seperti itu. Pak, dalam aksi penerobosan masuk ke Mako Polda ini, Pak, apakah ada anggota yang terluka? Tidak ada. Ya. Oleh teman-teman piket pada saat di lokasi TKP terhadap tersangka tersebut, yang pertama 1 unit HP, kemudian 1 ransel dan tas selempang, kemudian tongkat bambu dengan atribut bendera ya, kemudian botol berisi minuman beralkohol, arak, termasuk juga ada beberapa benda yang berbahaya lah, seperti gunting, dan juga termasuk ada 2 pena dan lain sebagainya. Itu masih kita dalami. Berarti Pak, itu kan ada minuman beralkohol Pak. Ya. Ada kemungkinan pengaruh alkohol atau seperti apa? Ini juga termasuk bagian nantinya akan dilakukan pemeriksaan medis, ya kondisi medis terhadap si terduga pelaku tersebut. Minjem helikopter ngantar dekat Ethiopia. Akhirnya nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Seorang pemuda bernama Rizky Hidayat, 24 tahun, membuat geger markas kepolisian daerah Sumatera Selatan atau Mapolda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam. Ia nekat menerobos masuk sambil membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid dan berteriak takbir sebelum akhirnya diamankan oleh petugas jaga. Pada saat diinterogasi, Rizky mengaku tindakannya didorong oleh mimpi yang dialami selama sepekan setelah rutin sholat istiqoroh dan tahajud. Ia menyebut datang ke Mapolda untuk meminjam helikopter agar bisa terbang ke Ethiopia demi menuntaskan misi yang menurutnya diarahkan melalui mimpi. Rizky juga mengungkap rasa sakit hati terhadap seseorang bernama Musa yang disebut menghina almarhum ibunya dengan kata-kata kasar. Ia mengaku mimpi itu mengarahkannya untuk menuntaskan dendam dengan cara pergi ke Ethiopia menggunakan helikopter Polda Sumsel. Namun hingga berita ini terbit, pihak kepolisian masih melakukan penahanan terhadap Rizky untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tidak Pak, tidak tahu aku. Ternyata dewek Pak, aku Pak. Hati aku ternyata dewek suruh sini. Masalahnya aku nih mimpi Pak, aku nih Pak. Aku nih sholat icoro, sholat tahajud. Sholatnya? Nah, seminggu lah Pak. Mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku Pak, sholat icoro, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang budak suke tepiah. Terus kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat Ethiopia. Akhirnya nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nah Pak, mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang di depan kuburan kau. Sakit hati lah. Seorang pemuda di Sumatera Selatan membuat geger setelah memaksa masuk ke Polda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pemuda yang diketahui bernama Rizky Hidayat, 24 tahun tersebut, menerobos masuk dengan membawa sebuah bendera bertuliskan tauhid sembari meneriakkan takbir secara histeris. Petugas di lokasi langsung bergerak cepat mengamankan pria tersebut sebelum tindakannya menimbulkan kepanikan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Sumsel, yakni rekan Rahmat Kurniawan. Baik rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penerobosan paksa yang dilakukan seorang pemuda di Mapolda Sumsel ini terjadi? Baik, terima kasih Arin. Jadi dapat saya laporkan terkait insiden seorang pemuda yang nekat menerobos masuk ke Mapolda Sumsel yang terjadi pada hari Senin. Itu bermula ketika tiba-tiba pemuda ini masuk sambil membawa bendera, atribut bendera yang bertuliskan kalimat tauhid, lalu membentangkan bendera tersebut sambil meneriakkan takbir di lapangan helipad. Melihat gerak-gerik pemuda tersebut, anggota
petugas jaga yang ada di pos penjagaan Polda Sumsel langsung mengamankan pemuda tersebut dan meminta keterangan dan menanyakan pemuda tersebut apa maksud dari yang dia lakukan masuk dengan ke Polda Sumsel sebelum pemuda tersebut masuk lebih jauh. Begitu kronologinya, Arin. Apa motif pria tersebut memaksakan diri masuk ke kantor polisi, rekan Rahmat? Untuk motif saat ini pada saat ditanyai oleh petugas jaga dalam video yang beredar, pemuda tersebut mengaku alasannya yang saat ini masih didalami, dan dia mengatakan kalau ia mau meminjam helikopter pada saat itu, dan saat ini pemuda tersebut sudah dibawa dan diperiksa di Treskrimum Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan pada saat diperiksa, selain atribut bendera juga ditemukan sebuah tas yang dibawa oleh pemuda bernama Dai Rizky ini. Isinya ada beberapa benda seperti gunting, kertas yang bertuliskan nomor handphone, serta ada juga botol plastik yang berisi minuman alkohol, begitu, Arin. Bagaimana nasib dari pemuda ini selanjutnya, rekan? Apa yang dilakukan tim kepolisian terhadap pemuda ini? Apakah sempat dilakukan penahanan? Untuk informasi terakhir, yang bersangkutan ini masih diperiksa di Mapolda Sumsel untuk dimintai keterangan, dan juga selain dari penyidik di Treskrimum, Polda Sumsel juga mengerahkan tim kesehatan jiwa dan juga tim psikologis untuk mengecek kesehatan jiwa dari si pemuda ini. Dan untuk barang-barangnya juga masih ada diamankan di Polda Sumsel, begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tidak, Pak. Tak tahu aku. Niat dewek, Pak. Aku, Pak. Hati aku niat dewek suruh gini. Masalahnya aku nih mimpi, Pak. Aku nih, Pak. Aku nih sholat isyara, sholat tahajud. Sholatnya? Nah, seminggu lah, Pak. Mimpi lah aku nih, Pak. Karena si ini tadi tuh musuh aku tuh ngatain mak aku, Pak. Mak aku telah meninggal. Kau mak aku kacang citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku, Pak. Sholat isyara, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang budak itu ke tepiah. Terus kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepiah. Kerjanya nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nenek, Pak. Malam ini ngapa tak besok apa? Tidak. Ya, terima kasih Mas Ardi. Perlu kami informasikan bahwa memang benar telah diamankan personil piket Polda Sumatera Selatan. Dalam hal ini piket pelayanan dan penjagaan markas Polda Sumatera Selatan, seorang pria berinisial DRH ya, pada hari Senin 6 Juli 2026 sekira pukul 20.15 WIB karena memasuki area steril atau landasan heli tanpa izin. Sesuai dengan prosedur keamanan, langkah pengamanan ini dilakukan secara persuasif dan cepat oleh petugas tiket ya, demi menjaga keamanan markas termasuk bagian dari objek vital dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini teman-teman sekalian ya, untuk peristiwa yang terjadi ini sedang dilakukan pendalaman. Yang saat ini yang bersangkutan beserta barang bawaannya kebetulan pada saat diamankan ditemukan tas dan atribut bendera. Setelah diamankan kemudian dibawa oleh piket dan dilakukan saat ini pengambilan keterangan ya, dan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman dari Treskrimum Polda Sumatera Selatan. Selain itu juga ada salah satu langkah dari kita akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis ya, maupun latar belakang yang bersangkutan. Demikian. Pak, untuk dugaan awal apa Pak motif dari pelaku menerobos ini? Apakah ada gangguan jiwa atau dengan jaringan teroris? Ya, baik, terima kasih. Saat ini kami tidak ingin berspekulasi ya, semua kemungkinan sedang didalami oleh teman-teman penyidik.
Mohon beri waktu petugas untuk bekerja dan memeriksa dokumen atau isi tas atau barang bukti yang diamankan terlebih dahulu. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa terkait dengan apakah ada kondisi dari yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, kami telah melibatkan tim medis ya atau psikiater dari Dokes Polda Sumatera Selatan. Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ke arah sana, ya saat ini statusnya masih dilakukan pemeriksaan sebagai terduga, seperti itu. Pak, dalam aksi penerobosan masuk ke Mako Polda ini, Pak, apakah ada anggota yang terluka? Tidak ada. Ya. Oleh teman-teman piket pada saat di lokasi TKP terhadap tersangka tersebut, yang pertama 1 unit HP, kemudian 1 ransel dan tas selempang, kemudian tongkat bambu dengan atribut bendera ya, kemudian botol berisi minuman beralkohol, arak, termasuk juga ada beberapa benda yang berbahaya lah, seperti gunting, dan juga termasuk ada blokenan dan lain sebagainya. Nah, itu masih kita dalami. Berarti itu kan ada minuman beralkohol, Pak. Ya. Ada kemungkinan pengaruh alkohol atau seperti apa? Ini juga termasuk bagian nantinya akan dilakukan pemeriksaan medis, ya kondisi medis terhadap si terduga pelaku tersebut. Minjem helikopter ngantar dekat Ethiopia. Kesini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Seorang pemuda bernama Rizky Hidayat, 24 tahun, membuat geger markas kepolisian daerah Sumatera Selatan atau Mapolda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam. Ia nekat menerobos masuk sambil membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid dan berteriak takbir sebelum akhirnya diamankan oleh petugas jaga. Pada saat diinterogasi, Rizky mengaku tindakannya didorong oleh mimpi yang dialami selama sepekan setelah rutin sholat istiqoroh dan tahajud. Ia menyebut datang ke Mapolda untuk meminjam helikopter agar bisa terbang ke Ethiopia demi menuntaskan misi yang menurutnya diarahkan melalui mimpi. Rizky juga mengungkap rasa sakit hati terhadap seseorang bernama Musa yang disebut menghina almarhum ibunya dengan kata-kata kasar. Ia mengaku mimpi itu mengarahkannya untuk menuntaskan dendam dengan cara pergi ke Ethiopia menggunakan helikopter Polda Sumsel. Namun hingga berita ini terbit, pihak kepolisian masih melakukan penahanan terhadap Rizky untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tidak Pak, tidak tahu aku niat dewek Pak, aku Pak, hati aku niat dewek suruh sini. Masalahnya aku nih mimpi Pak, aku nih Pak, aku nih sholat icaro, sholat tahajud. Sholatnya? Dan seminggu lah Pak, mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh Musa aku itu ngati mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang cuti di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku Pak, sholat istiqoroh, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh bang budak itu ke tepi ya. Terus kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat Ethiopia. Kesini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nah Pak, mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh Musa aku itu ngati mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang cuti di depan kuburan kau. Sakit hati lah. Seorang pemuda di Sumatera Selatan membuat geger setelah memaksa masuk ke Polda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pemuda yang diketahui bernama Rizky Hidayat, 24 tahun tersebut, menerobos masuk dengan membawa sebuah bendera bertuliskan tauhid sembari meneriakkan takbir secara histeris. Petugas di lokasi langsung bergerak cepat mengamankan pria tersebut sebelum tindakannya menimbulkan kepanikan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Sumsel, yakni rekan Rahmat Kurniawan. Baik rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penerobosan paksa yang dilakukan seorang pemuda di Mapolda Sumsel ini terjadi? Baik, terima kasih Arin. Jadi dapat saya laporkan terkait insiden seorang
pemuda yang nekat menerobos masuk ke Mapolda Sumsel yang terjadi pada hari Senin. Itu bermula ketika tiba-tiba pemuda ini masuk sambil membawa bendera, atribut bendera yang bertuliskan kalimat tauhid, lalu membentangkan bendera tersebut sambil meneriakkan takbir di lapangan helipad. Melihat gerak-gerik pemuda tersebut, anggota petugas jaga yang ada di pos penjagaan Polda Sumsel langsung mengamankan pemuda tersebut dan meminta keterangan dan menanyakan pemuda tersebut apa maksud dari yang dia lakukan masuk dengan ke Polda Sumsel sebelum pemuda tersebut masuk lebih jauh. Begitu kronologinya, Arin. Apa motif pria tersebut memaksakan diri masuk ke kantor polisi, rekan Rahmat? Untuk motif saat ini, pada saat ditanyai oleh petugas jaga dalam video yang beredar, pemuda tersebut mengaku alasannya yang saat ini masih didalami, dan dia mengatakan kalau ia mau meminjam helikopter pada saat itu. Dan saat ini pemuda tersebut sudah dibawa dan diperiksa di Treskrimum Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan pada saat diperiksa, selain atribut bendera juga ditemukan sebuah tas yang dibawa oleh pemuda bernama Dai Rizky ini. Isinya ada beberapa benda seperti gunting, kertas yang bertuliskan nomor handphone, serta ada juga botol plastik yang berisi minuman alkohol, begitu, Arin. Bagaimana nasib dari pemuda ini selanjutnya, rekan? Apa yang dilakukan tim kepolisian terhadap pemuda ini? Apakah sempat dilakukan penahanan? Untuk informasi terakhir, yang bersangkutan ini masih diperiksa di Mapolda Sumsel untuk dimintai keterangan, dan juga selain dari penyidik di Treskrimum, Polda Sumsel juga mengerahkan tim kesehatan jiwa dan juga tim psikologis untuk mengecek kesehatan jiwa dari si pemuda ini. Dan untuk barang-barangnya juga masih ada diamankan di Polda Sumsel, begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tidak, Pak. Tidak tahu, aku ternyata dewek, Pak. Aku, Pak. Hati aku ternyata dewek suruh gini. Masalahnya aku nih mimpi, Pak. Aku nih, Pak. Aku nih sholat itaro, sholat tahajud. Sholatnya? Nah, seminggu lah, Pak. Mimpi lah aku nih, Pak. Karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku, Pak. Mak aku telah meninggal. Kau kasihkan citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku, Pak. Sholat itaro, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang budak itu ke tepi ya. Terus kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepi ya. Akhirnya nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter buat helikopter biasa. Nenek, Pak. Malam ini ngapa tak besok apa? Tidak. Ya, terima kasih Mas Ardi. Perlu kami informasikan bahwa memang benar telah diamankan personil piket Polda Sumatera Selatan. Dalam hal ini piket pelayanan dan penjagaan markas Polda Sumatera Selatan, seorang pria berinisial DRH ya, pada hari Senin 6 Juli 2026 sekira pukul 20.15 WIB karena memasuki area steril atau landasan heli tanpa izin. Sesuai dengan prosedur keamanan, langkah pengamanan ini dilakukan secara persuasif dan cepat oleh petugas piket ya, demi menjaga keamanan markas, termasuk bagian dari objek vital dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini teman-teman sekalian ya, untuk peristiwa yang terjadi ini sedang dilakukan pendalaman. Yang saat ini yang bersangkutan beserta barang bawaannya kebetulan pada saat diamankan ditemukan tas dan atribut bendera. Setelah diamankan kemudian dibawa oleh piket dan dilakukan saat ini pengambilan keterangan ya, dan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Selain itu juga ada salah satu langkah dari kita akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis ya
maupun latar belakang yang bersangkutan. Demikian. Pak, untuk dugaan awal apa Pak motif dari pelaku menerobos ini? Apakah ada gangguan jiwa atau dengan jaringan teroris? Ya, baik, terima kasih. Saat ini kami tidak ingin berspekulasi ya, semua kemungkinan sedang didalami oleh teman-teman penyidik. Mohon beri waktu petugas untuk bekerja dan memeriksa dokumen atau isi tas atau barang bukti yang diamankan terlebih dahulu. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa terkait dengan apakah ada kondisi dari yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, kami telah melibatkan tim medis ya atau psikiater dari Dokes Polda Sumatera Selatan. Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ke arah sana, ya saat ini statusnya masih dilakukan pemeriksaan sebagai terduga, seperti itu. Pak, dalam aksi penerobosan masuk ke Mako Polda ini Pak, apakah ada anggota yang terluka? Tidak ada. Ya. Pak, oleh teman-teman piket pada saat di lokasi TKP terhadap tersangka tersebut, yang pertama 1 unit HP, kemudian 1 ransel dan tas selempang, kemudian tongkat bambu dengan atribut bendera ya, kemudian botol berisi minuman beralkohol, arak, termasuk juga ada beberapa benda yang berbahaya lah, seperti gunting, kemudian juga termasuk ada blokenan dan lain sebagainya. Itu masih kita dalami. Berarti Pak, itu kan ada minuman beralkohol Pak. Ya. Ada kemungkinan pengaruh alkohol atau seperti apa? Ini juga termasuk bagian nantinya akan dilakukan pemeriksaan medis, ya kondisi medis terhadap si terduga pelaku tersebut. Minjem helikopter ngantar dekat tepi ya? Kesini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Seorang pemuda bernama Rizky Hidayat, 24 tahun, membuat geger markas kepolisian daerah Sumatera Selatan atau Mapolda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam. Ia nekat menerobos masuk sambil membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid dan berteriak takbir sebelum akhirnya diamankan oleh petugas jaga. Pada saat diinterogasi, Rizky mengaku tindakannya didorong oleh mimpi yang dialami selama sepekan setelah rutin sholat istiqoroh dan tahajud. Ia menyebut datang ke Mapolda untuk meminjam helikopter agar bisa terbang ke Ethiopia demi menuntaskan misi yang menurutnya diarahkan melalui mimpi. Rizky juga mengungkap rasa sakit hati terhadap seseorang bernama Musa yang disebut menghina almarhum ibunya dengan kata-kata kasar. Ia mengaku mimpi itu mengarahkannya untuk menuntaskan dendam dengan cara pergi ke Ethiopia menggunakan helikopter Polda Sumsel. Namun hingga berita ini terbit, pihak kepolisian masih melakukan penahanan terhadap Rizky untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tidak Pak, tak tahu aku. Ternyata dewek Pak, aku Pak. Hati aku ternyata dewek suruh gini. Masalahnya aku nih mimpi Pak, aku nih Pak. Aku nih Pak. Aku nih sholat isyara, sholat tahajud. Sholatnya? Nah, seminggu lah Pak. Mimpi lah aku nih Pak, karena si tadi tuh Musa aku itu ngatain mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku Pak, sholat isyara, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang benda itu ke tepi ya. Terus kau kini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepi ya. Kesini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nah Pak, mimpi lah aku nih Pak, karena si tadi tuh Musa aku itu ngatain mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah. Seorang pemuda di Sumatera Selatan membuat geger setelah memaksa masuk ke Polda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pemuda yang diketahui bernama Rizky Hidayat, 24 tahun tersebut, menerobos masuk dengan membawa sebuah bendera bertuliskan tauhid sembari meneriakkan takbir secara histeris.
Petugas di lokasi langsung bergerak cepat mengamankan pria tersebut sebelum tindakannya menimbulkan kepanikan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Sumsel, yakni rekan Rahmat Kurniawan. Baik rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penerobosan paksa yang dilakukan seorang pemuda di Mapolda Sumsel ini terjadi? Baik, terima kasih Arin. Jadi dapat saya laporkan terkait insiden seorang pemuda yang nekat menerobos masuk ke Mapolda Sumsel yang terjadi pada hari Senin. Itu bermula ketika tiba-tiba pemuda ini masuk sambil membawa bendera, atribut bendera yang bertuliskan kalimat tauhid, lalu membentangkan bendera tersebut sambil meneriakkan takbir di lapangan helipad. Melihat gerak-gerik pemuda tersebut, anggota petugas jaga yang ada di pos penjagaan Polda Sumsel langsung mengamankan pemuda tersebut dan meminta keterangan dan menanyakan pemuda tersebut apa maksud dari yang dia lakukan masuk dengan ke Polda Sumsel sebelum pemuda tersebut masuk lebih jauh. Begitu kronologinya, Arin. Apa motif pria tersebut memaksakan diri masuk ke kantor polisi, rekan Rahmat? Untuk motif saat ini, pada saat ditanyai oleh petugas jaga dalam video yang beredar, pemuda tersebut mengaku alasannya yang saat ini masih didalami, dan dia mengatakan kalau ia mau meminjam helikopter pada saat itu. Dan saat ini pemuda tersebut sudah dibawa dan diperiksa di Treskrimum Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan pada saat diperiksa, selain atribut bendera juga ditemukan sebuah tas yang dibawa oleh pemuda bernama Dai Rizky ini. Isinya ada beberapa benda seperti gunting, kertas yang bertuliskan nomor handphone, serta ada juga botol plastik yang berisi minuman alkohol, begitu, Arin. Bagaimana nasib dari pemuda ini selanjutnya, rekan? Apa yang dilakukan tim kepolisian terhadap pemuda ini? Apakah sempat dilakukan penahanan? Untuk informasi terakhir, yang bersangkutan ini masih diperiksa di Mapolda Sumsel untuk dimintai keterangan, dan juga selain dari penyidik di Treskrimum, Polda Sumsel juga mengerahkan tim kesehatan jiwa dan juga tim psikologis untuk mengecek kesehatan jiwa dari si pemuda ini. Dan untuk barang-barangnya juga masih ada diamankan di Polda Sumsel, begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tidak pak, tak tahu aku terniat dewek pak, hati aku terniat dewek suruh ini. Masalahnya aku nih mimpi pak, aku nih pak, aku nih sholat icoro, setajud. Nah seminggu lah pak, mimpi lah aku nih pak, karena si tadi tuh musuh aku tuh ngati mak aku pak. Mak aku telah meninggal, kau mak kacang citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku pak, sholat icoro, sholat tajud, dan aku bermimpi lah suruh buang budak itu ke tepiah. Minjem helikopter ngantar dekat tepiah. Kerjanya nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nenek pak, malam ini aku tak peso apa? Tidak. Ya, terima kasih Mas Ardi. Perlu kami informasikan bahwa memang benar telah diamankan personil piket Polda Sumatera Selatan. Dalam hal ini piket pelayanan dan penjagaan markas Polda Sumatera Selatan, seorang pria berinisial DRH ya, pada hari Senin 6 Juli 2026 sekira pukul 20.15 WIB karena memasuki area steril atau landasan heli tanpa izin. Sesuai dengan prosedur keamanan, langkah pengamanan ini dilakukan secara persuasif dan cepat oleh petugas tiket ya, demi menjaga keamanan markas termasuk bagian dari objek vital dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini teman-teman sekalian ya, untuk peristiwa yang terjadi ini sedang dilakukan pendalaman. Yang saat ini yang bersangkutan beserta barang bawaannya kebetulan pada saat diamankan
ditemukan tas dan atribut bendera. Setelah diamankan, kemudian dibawa oleh piket dan dilakukan saat ini pengambilan keterangan, ya, dan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Selain itu juga ada salah satu langkah dari kita akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis, ya, maupun latar belakang yang bersangkutan. Demikian. Pak, untuk dugaan awal apa Pak motif dari pelaku menerobos ini? Apakah ada gangguan jiwa atau dengan jaringan teroris? Ya, baik, terima kasih. Saat ini kami tidak ingin berspekulasi, ya. Semua kemungkinan sedang didalami oleh teman-teman penyidik. Mohon beri waktu petugas untuk bekerja dan memeriksa dokumen atau isi tas atau barang bukti yang diamankan terlebih dahulu. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa terkait dengan apakah ada kondisi dari yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, kami telah melibatkan tim medis, ya, atau psikiater dari Dokes Polda Sumatera Selatan. Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ke arah sana, ya saat ini statusnya masih dilakukan pemeriksaan sebagai terduga, seperti itu. Pak, dalam aksi penerobosan masuk ke Mako Polda ini, Pak, apakah ada anggota yang terluka, Pak? Tidak ada. Ya. Pak, oleh teman-teman piket pada saat di lokasi TKP terhadap tersangka tersebut, yang pertama 1 unit HP, kemudian 1 ransel dan tas selempang, kemudian tongkat bambu dengan atribut bendera, ya, kemudian botol berisi minuman beralkohol, arak, termasuk juga ada beberapa benda yang berbahaya lah, seperti gunting, dan juga termasuk ada blokenan dan lain sebagainya. Itu masih kita dalami. Berarti Pak, itu kan ada minuman beralkohol, Pak. Ya. Ada kemungkinan pengaruh alkohol atau seperti apa? Ini juga termasuk bagian nantinya akan dilakukan pemeriksaan medis, ya, kondisi medis terhadap si terduga pelaku tersebut. Minjem helikopter ngantar dekat tepi, ya. Artinya nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Seorang pemuda bernama Rizky Hidayat, 24 tahun, membuat geger markas kepolisian daerah Sumatera Selatan atau Mapolda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam. Ia nekat menerobos masuk sambil membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid dan berteriak takbir sebelum akhirnya diamankan oleh petugas jaga. Pada saat diinterogasi, Rizky mengaku tindakannya didorong oleh mimpi yang dialami selama sepekan setelah rutin sholat istiqoroh dan tahajud. Ia menyebut datang ke Mapolda untuk meminjam helikopter agar bisa terbang ke Ethiopia demi menuntaskan misi yang menurutnya diarahkan melalui mimpi. Rizky juga mengungkap rasa sakit hati terhadap seseorang bernama Musa yang disebut menghina almarhum ibunya dengan kata-kata kasar. Ia mengaku mimpi itu mengarahkannya untuk menuntaskan dendam dengan cara pergi ke Ethiopia menggunakan helikopter Polda Sumsel. Namun hingga berita ini terbit, pihak kepolisian masih melakukan penahanan terhadap Rizky untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tidak, Pak, tidak tahu aku. Niat dewek, Pak, aku, Pak. Hati aku niat dewek suruh sini. Masalahnya aku nih mimpi, Pak. Aku nih, Pak. Aku nih sholat isyara, sholat tahajud. Sholatnya? Nah, seminggu lah, Pak. Mimpi lah aku nih, Pak. Karena si ini tadi tuh Musa aku itu ngati mak aku, Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacikan citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku, Pak. Sholat isyara, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang benda itu ke tepi, ya. Terus kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepi, ya. Artinya nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nah, Pak, mimpi lah aku nih, Pak. Karena si ini tadi tuh Musa aku itu ngati mak aku, Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacikan citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah.
Seorang pemuda di Sumatera Selatan membuat geger setelah memaksa masuk ke Polda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pemuda yang diketahui bernama Dai Rizky Hidayat 24 tahun tersebut menerobos masuk dengan membawa sebuah bendera bertuliskan Tauhid sembari meneriakkan takbir secara histeris. Petugas di lokasi langsung bergerak cepat mengamankan pria tersebut sebelum tindakannya menimbulkan kepanikan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Sumsel, yakni Rekan Rahmat Kurniawan. Baik Rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penerobosan paksa yang dilakukan seorang pemuda di Mapolda Sumsel ini terjadi? Baik, terima kasih Arin. Jadi dapat saya laporkan terkait insiden seorang pemuda yang nekat menerobos masuk ke Mapolda Sumsel yang terjadi pada hari Senin. Itu bermula ketika tiba-tiba pemuda ini masuk sambil membawa bendera, atribut bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid, lalu membentangkan bendera tersebut sambil meneriakkan takbir di lapangan helipad. Melihat gerak-gerik pemuda tersebut, anggota petugas jaga yang ada di pos penjagaan Polda Sumsel langsung mengamankan pemuda tersebut dan meminta keterangan dan menanyakan pemuda tersebut apa maksud dari yang dia lakukan masuk dengan ke Polda Sumsel sebelum pemuda tersebut masuk lebih jauh. Begitu kronologinya, Arin. Apa motif pria tersebut memaksakan diri masuk ke kantor polisi, Rekan Rahmat? Untuk motif saat ini pada saat ditanyai oleh petugas jaga dalam video yang beredar, pemuda tersebut mengaku alasannya yang saat ini masih didalami, dan dia mengatakan kalau ia mau meminjam helikopter pada saat itu, dan saat ini pemuda tersebut sudah dibawa dan diperiksa di Treskrimum Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan pada saat diperiksa, selain atribut bendera juga ditemukan sebuah tas yang dibawa oleh pemuda bernama Dai Rizky ini. Isinya ada beberapa benda seperti gunting, kertas yang bertuliskan nomor handphone, serta ada juga botol plastik yang berisi minuman alkohol, begitu, Arin. Bagaimana nasib dari pemuda ini selanjutnya, Rekan? Apa yang dilakukan tim kepolisian terhadap pemuda ini? Apakah sempat dilakukan penahanan? Untuk informasi terakhir, yang bersangkutan ini masih diperiksa di Mapolda Sumsel untuk dimintai keterangan, dan juga selain dari penyidik di Treskrimum, Polda Sumsel juga mengerahkan tim kesehatan jiwa dan juga tim psikologis untuk mengecek kesehatan jiwa dari si pemuda ini. Dan untuk barang-barangnya juga masih ada diamankan di Polda Sumsel, begitu. Oke, baik. Terima kasih Rekan Rahmat atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tidak Pak, tidak tahu aku. Niat dewek Pak, aku Pak. Hati aku niat dewek suruh sini. Masalahnya aku nih mimpi Pak, aku nih Pak. Aku nih Pak. Aku nih sholat isyara, sholat tahajud. Sholatnya? Nah, seminggu lah Pak. Mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku tuh ngatain mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku Pak, sholat isyara, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang benda itu ke tepiah. Terus kau pilih ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepiah. Kesini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nenek Pak. Malam ini ngapa tak besok apa? Tidak. Ya, terima kasih Mas Ardi. Perlu kami informasikan bahwa memang benar telah diamankan personil piket Polda Sumatera Selatan. Dalam hal ini piket pelayanan dan penjagaan markas Polda Sumatera Selatan, seorang pria berinisial DRH ya, pada hari Senin 6 Juli 2026 sekira pukul 20.15 WIB karena memasuki area steril atau landasan heli tanpa izin. Sesuai dengan prosedur keamanan, langkah pengamanan ini dilakukan secara persuasif dan cepat oleh petugas piket ya, demi menjaga keamanan markas
termasuk bagian dari objek vital dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini teman-teman sekalian ya, untuk peristiwa yang terjadi ini sedang dilakukan pendalaman. Yang saat ini bersangkutan beserta barang bawaannya kebetulan pada saat diamankan ditemukan tas dan atribut bendera. Setelah diamankan kemudian dibawa oleh piket dan dilakukan saat ini pengambilan keterangan ya, dan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Selain itu juga ada salah satu langkah dari kita akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis ya, maupun latar belakang yang bersangkutan. Demikian. Pak, untuk dugaan awal apa Pak motif dari pelaku menerobos ini? Apakah ada gangguan jiwa atau dengan jaringan teroris? Ya, baik, terima kasih. Saat ini kami tidak ingin berspekulasi ya, semua kemungkinan sedang didalami oleh teman-teman penyidik. Mohon beri waktu petugas untuk bekerja dan memeriksa dokumen atau isi tas atau barang bukti yang diamankan terlebih dahulu. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa terkait dengan apakah ada kondisi dari yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, kami telah melibatkan tim medis ya atau psikiater dari Dokes Polda Sumatera Selatan. Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ke arah sana, ya saat ini statusnya masih dilakukan pemeriksaan sebagai terduga, seperti itu. Pak, dalam aksi penerobosan masuk ke Mako Polda ini Pak, apakah ada anggota yang terluka? Tidak ada. Ya. Pak, oleh teman-teman piket pada saat di lokasi TKP terhadap tersangka tersebut, yang pertama 1 unit HP, kemudian 1 ransel dan tas selempang, kemudian tongkat bambu dengan atribut bendera ya, kemudian botol berisi minuman beralkohol, arak, termasuk juga ada beberapa benda yang berbahaya lah, seperti gunting, kemudian juga termasuk ada blokenan dan lain sebagainya. Itu masih kita dalami. Berarti Pak, itu kan ada minuman beralkohol Pak. Ya. Ada kemungkinan pengaruh alkohol atau tidak? Ini juga termasuk bagian nantinya akan dilakukan pemeriksaan medis, ya kondisi medis terhadap si terduga pelaku tersebut. Minjem helikopter ngantar dekat Ethiopia. Ini nak minjem helikopter kau tu? Iya. Karena sudah bermimpi. Seorang pemuda bernama Rizky Hidayat, 24 tahun, membuat geger markas kepolisian daerah Sumatera Selatan atau Mapolda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam. Ia nekat menerobos masuk sambil membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid dan berteriak takbir sebelum akhirnya diamankan oleh petugas jaga. Pada saat diinterogasi, Rizky mengaku tindakannya didorong oleh mimpi yang dialami selama sepekan setelah rutin sholat istiqoroh dan tahajud. Ia menyebut datang ke Mapolda untuk meminjam helikopter agar bisa terbang ke Ethiopia demi menuntaskan misi yang menurutnya diarahkan melalui mimpi. Rizky juga mengungkap rasa sakit hati terhadap seseorang bernama Musa yang disebut menghina almarhum ibunya dengan kata-kata kasar. Ia mengaku mimpi itu mengarahkannya untuk menuntaskan dendam dengan cara pergi ke Ethiopia menggunakan helikopter Polda Sumsel. Namun hingga berita ini terbit, pihak kepolisian masih melakukan penahanan terhadap Rizky untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tidak Pak, tidak tahu aku. Niat dewek Pak, aku Pak. Hati aku niat dewek suruh ini. Masalahnya aku nih mimpi Pak, aku nih Pak. Aku nih sholat icaro, sholat tahajud. Sholatnya. Nah, seminggu lah Pak. Mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku Pak. Mak aku telah meninggal. Kalau mak aku kacikan citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku Pak. Sholat icaro, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh bang budak itu ke tepiah. Terus kau kini ngapain?
minjem helikopter ngantar dekat Ethiopia. Kesini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter helikopter biasa. Nah, Pak, mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak kau kacang di depan kuburan kau, hati lah. Seorang pemuda di Sumatera Selatan membuat geger setelah memaksa masuk ke Polda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pemuda yang diketahui bernama Dai Rizky Hidayat 24 tahun tersebut menerobos masuk dengan membawa sebuah bendera bertuliskan Tauhid sembari meneriakkan takbir secara histeris. Petugas di lokasi langsung bergerak cepat mengamankan pria tersebut sebelum tindakannya menimbulkan kepanikan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Sumsel, yakni rekan Rahmat Kurniawan. Baik rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penerobosan paksa yang dilakukan seorang pemuda di Mapolda Sumsel ini terjadi? Baik, terima kasih Arin. Jadi dapat saya laporkan terkait insiden seorang pemuda yang nekat menerobos masuk ke Mapolda Sumsel yang terjadi pada hari Senin. Itu bermula ketika tiba-tiba pemuda ini masuk sambil membawa bendera, atribut bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid, lalu membentangkan bendera tersebut sambil meneriakkan takbir di lapangan helipad. Melihat gerak-gerik pemuda tersebut, anggota petugas jaga yang ada di pos penjagaan Polda Sumsel langsung mengamankan pemuda tersebut dan meminta keterangan dan menanyakan pemuda tersebut apa maksud dari yang dia lakukan masuk dengan ke Polda Sumsel sebelum pemuda tersebut masuk lebih jauh. Begitu kronologinya, Arin. Apa motif pria tersebut memaksakan diri masuk ke kantor polisi, rekan Rahmat? Untuk motif saat ini, pada saat ditanyai oleh petugas jaga dalam video yang beredar, pemuda tersebut mengaku alasannya yang saat ini masih didalami, dan dia mengatakan kalau ia mau meminjam helikopter pada saat itu. Dan saat ini pemuda tersebut sudah dibawa dan diperiksa di Treskrimum Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan pada saat diperiksa, selain atribut bendera juga ditemukan sebuah tas yang dibawa oleh pemuda bernama Dai Rizky ini. Isinya ada beberapa benda seperti gunting, kertas yang bertuliskan nomor handphone, serta ada juga botol plastik yang berisi minuman alkohol, begitu, Arin. Bagaimana nasib dari pemuda ini selanjutnya, rekan? Apa yang dilakukan tim kepolisian terhadap pemuda ini? Apakah sempat dilakukan penahanan? Untuk informasi terakhir, yang bersangkutan ini masih diperiksa di Mapolda Sumsel untuk dimintai keterangan, dan juga selain dari penyidik di Treskrimum, Polda Sumsel juga mengerahkan tim kesehatan jiwa dan juga tim psikologis untuk mengecek kesehatan jiwa dari si pemuda ini. Dan untuk barang-barangnya juga masih ada diamankan di Polda Sumsel, begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tidak Pak, tidak tahu aku. Niat dewek Pak, aku Pak. Hati aku niat dewek suruh ini. Masalahnya aku nih mimpi Pak, aku nih Pak. Aku nih Pak. Aku nih sholat isyarat, sholat tahajud. Sholatnya? Nah, seminggu lah Pak. Mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak kau kacang di depan kuburan kau. Hati lah aku Pak, sholat isyarat, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang budak itu ke tepiah. Terus kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat Ethiopia. Kesini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter helikopter biasa. Nenek Pak. Malam ini apa besok apa? Tidak. Ya, terima kasih Mas Ardi. Perlu kami informasikan bahwa memang benar telah diamankan personil piket Polda Sumatera Selatan. Dalam hal ini piket pelayanan dan penjagaan markas Polda Sumatera Selatan
seorang pria berinisial DRH ya pada hari Senin 6 Juli 2026 sekira pukul 20.15 WIB karena memasuki area steril atau landasan heli tanpa izin. Sesuai dengan prosedur keamanan, langkah pengamanan ini dilakukan secara persuasif dan cepat oleh petugas tiket ya demi menjaga keamanan markas termasuk bagian dari objek vital dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini teman-teman sekalian ya, untuk peristiwa yang terjadi ini sedang dilakukan pendalaman. Yang saat ini yang bersangkutan beserta barang bawaannya kebetulan pada saat diamankan ditemukan tas dan atribut bendera. Setelah diamankan kemudian dibawa oleh piket dan dilakukan saat ini pengambilan keterangan ya dan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Selain itu juga ada salah satu langkah dari kita akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis ya maupun latar belakang yang bersangkutan. Demikian. Pak, untuk dugaan awal apa Pak motif dari pelaku menerobos ini? Apakah ada gangguan jiwa atau dengan jaringan teroris? Ya, baik, terima kasih. Saat ini kami tidak ingin berspekulasi ya, semua kemungkinan sedang didalami oleh teman-teman penyidik. Mohon beri waktu petugas untuk bekerja dan memeriksa dokumen atau isi tas atau barang bukti yang diamankan terlebih dahulu. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa terkait dengan apakah ada kondisi dari yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, kami telah melibatkan tim medis ya atau psikiater dari Dokes Polda Sumatera Selatan. Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ke arah sana, ya saat ini statusnya masih dilakukan pemeriksaan sebagai terduga, seperti itu. Pak, dalam aksi penerobosan masuk ke Mako Polda ini Pak, apakah ada anggota yang terluka Pak? Tidak ada. Ya. Oleh teman-teman piket pada saat di lokasi TKP terhadap tersangka tersebut, yang pertama 1 unit HP, kemudian 1 ransel dan tas selempang, kemudian tongkat bambu dengan atribut bendera ya, kemudian botol berisi minuman beralkohol, arak, termasuk juga ada beberapa benda yang berbahaya lah, seperti gunting, dan juga termasuk ada blokenan dan lain sebagainya. Itu masih kita dalami. Berarti Pak, itu kan ada minuman beralkohol Pak. Ya. Ada kemungkinan pengaruh alkohol atau seperti apa? Ini juga termasuk bagian nantinya akan dilakukan pemeriksaan medis, ya kondisi medis terhadap si terduga pelaku tersebut. Minjem helikopter ngantar dekat Ethiopia. Kesini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter balik ke Ethiopia. Seorang pemuda bernama Rizky Hidayat, 24 tahun, membuat geger markas kepolisian daerah Sumatera Selatan atau Mapolda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam. Ia nekat menerobos masuk sambil membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid dan berteriak takbir sebelum akhirnya diamankan oleh petugas jaga. Pada saat diinterogasi, Rizky mengaku tindakannya didorong oleh mimpi yang dialami selama sepekan setelah rutin sholat istiqoroh dan tahajud. Ia menyebut datang ke Mapolda untuk meminjam helikopter agar bisa terbang ke Ethiopia demi menuntaskan misi yang menurutnya diarahkan melalui mimpi. Rizky juga mengungkap rasa sakit hati terhadap seseorang bernama Musa yang disebut menghina almarhum ibunya dengan kata-kata kasar. Ia mengaku mimpi itu mengarahkannya untuk menuntaskan dendam dengan cara pergi ke Ethiopia menggunakan helikopter Polda Sumsel. Namun hingga berita ini terbit, pihak kepolisian masih melakukan penahanan terhadap Rizky untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini apa tak besok aku? Tidak Pak, tak tahu aku. Ternyata dewek Pak aku Pak. Hati aku ternyata dewek suruh sini.
Masalahnya aku nih mimpi Pak, aku nih Pak. Aku nih sholat icoro, tahajud. Sholatnya? Nah, seminggu lah Pak. Mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngati mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak kacang citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku Pak, sholat icoro, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh bang budak itu ke tepiah. Terus kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepiah. Kesini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nah Pak, mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngati mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak kacang citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah. Seorang pemuda di Sumatera Selatan membuat geger setelah memaksa masuk ke Polda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pemuda yang diketahui bernama Dai Rizky Hidayat 24 tahun tersebut menerobos masuk dengan membawa sebuah bendera bertuliskan Tauhid sembari meneriakkan takbir secara histeris. Petugas di lokasi langsung bergerak cepat mengamankan pria tersebut sebelum tindakannya menimbulkan kepanikan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Sumsel, yakni rekan Rahmat Kurniawan. Baik rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penerobosan paksa yang dilakukan seorang pemuda di Mapolda Sumsel ini terjadi? Baik, terima kasih Arin. Jadi dapat saya laporkan terkait insiden seorang pemuda yang nekat menerobos masuk ke Mapolda Sumsel yang terjadi pada hari Senin. Itu bermula ketika tiba-tiba pemuda ini masuk sambil membawa bendera, atribut bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid, lalu membentangkan bendera tersebut sambil meneriakkan takbir di lapangan helipad. Melihat gerak-gerik pemuda tersebut, anggota petugas jaga yang ada di pos penjagaan Polda Sumsel langsung mengamankan pemuda tersebut dan meminta keterangan dan menanyakan pemuda tersebut apa maksud dari yang dia lakukan masuk dengan ke Polda Sumsel sebelum pemuda tersebut masuk lebih jauh. Begitu kronologinya, Arin. Apa motif pria tersebut memaksakan diri masuk ke kantor polisi, rekan Rahmat? Untuk motif saat ini, pada saat ditanyai oleh petugas jaga dalam video yang beredar, pemuda tersebut mengaku alasannya yang saat ini masih didalami, dan dia mengatakan kalau ia mau meminjam helikopter pada saat itu. Dan saat ini pemuda tersebut sudah dibawa dan diperiksa di Treskrimum Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan pada saat diperiksa, selain atribut bendera juga ditemukan sebuah tas yang dibawa oleh pemuda bernama Dai Rizky ini. Isinya ada beberapa benda seperti gunting, kertas yang bertuliskan nomor handphone, serta ada juga botol plastik yang berisi minuman alkohol, begitu, Arin. Bagaimana nasib dari pemuda ini selanjutnya, rekan? Apa yang dilakukan tim kepolisian terhadap pemuda ini? Apakah sempat dilakukan penahanan? Untuk informasi terakhir, yang bersangkutan ini masih diperiksa di Mapolda Sumsel untuk dimintai keterangan, dan juga selain dari penyidik di Treskrimum, Polda Sumsel juga mengerahkan tim kesehatan jiwa dan juga tim psikologis untuk mengecek kesehatan jiwa dari si pemuda ini. Dan untuk barang-barangnya juga masih ada diamankan di Polda Sumsel, begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tidak Pak, tak tahu aku niat dewek Pak, hati aku niat dewek suruh ini. Masalahnya aku nih mimpi Pak, aku nih Pak. Aku nih sholat icoro, sholat tahajud. Sholatnya? Nah, seminggu lah Pak. Mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngati mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak kacang citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku Pak, sholat icoro, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh bang budak itu ke tepiah. Terus kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepiah. Kesini nak minjem helikopter kau? Iya.
Karena sudah bermimpi. Helikopter kebiasaan. Nenek Pak. Malam ini apa tak besok apa? Tidak. Ya, terima kasih Mas Ardi. Perlu kami informasikan bahwa memang benar telah diamankan personil piket Polda Sumatera Selatan. Dalam hal ini piket pelayanan dan penjagaan markas Polda Sumatera Selatan, seorang pria berinisial DRH ya, pada hari Senin 6 Juli 2026 sekira pukul 20.15 WIB karena memasuki area steril atau landasan heli tanpa izin. Sesuai dengan prosedur keamanan, langkah pengamanan ini dilakukan secara persuasif dan cepat oleh petugas tiket ya demi menjaga keamanan markas termasuk bagian dari objek vital dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini teman-teman sekalian ya, untuk peristiwa yang terjadi ini sedang dilakukan pendalaman. Yang saat ini yang bersangkutan beserta barang bawaannya kebetulan pada saat diamankan ditemukan tas dan atribut bendera. Setelah diamankan kemudian dibawa oleh piket dan dilakukan saat ini pengambilan keterangan ya dan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Selain itu juga ada salah satu langkah dari kita akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis ya maupun latar belakang yang bersangkutan. Demikian. Pak, untuk dugaan awal apa Pak motif dari pelaku menerobos ini? Apakah ada gangguan jiwa atau dengan jaringan teroris? Ya, baik, terima kasih. Saat ini kami tidak ingin berspekulasi ya, semua kemungkinan sedang didalami oleh teman-teman penyidik. Mohon beri waktu petugas untuk bekerja dan memeriksa dokumen atau isi tas atau barang bukti yang diamankan terlebih dahulu. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa terkait dengan apakah ada kondisi dari yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, kami telah melibatkan tim medis ya atau psikiater dari Dokes Polda Sumatera Selatan. Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ke arah sana, ya saat ini statusnya masih dilakukan pemeriksaan sebagai terduga, seperti itu. Pak, dalam aksi penerobosan masuk ke Mako Polda ini Pak, apakah ada anggota yang terluka Pak? Tidak ada. Ya. Pak, oleh teman-teman piket pada saat di lokasi TKP terhadap tersangka tersebut, yang pertama satu unit HP, kemudian satu ransel dan tas selempang, kemudian tongkat bambu dengan atribut bendera ya, kemudian botol berisi minuman beralkohol, arak, termasuk juga ada beberapa benda yang berbahaya lah, seperti gunting, dan juga termasuk ada buah pena dan lain sebagainya. Itu masih kita dalami. Berarti Pak, itu kan ada minuman beralkohol Pak. Ya. Ada kemungkinan pengaruh alkohol atau seperti apa? Ini juga termasuk bagian nantinya akan dilakukan pemeriksaan medis, ya kondisi medis terhadap si terduga pelaku tersebut. Minjem helikopter ngantar dekat Ethiopia. Ini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter kebiasaan. Seorang pemuda bernama Rizky Hidayat, 24 tahun, membuat geger markas kepolisian daerah Sumatera Selatan atau Mapolda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam. Ia nekat menerobos masuk sambil membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid dan berteriak takbir sebelum akhirnya diamankan oleh petugas jaga. Pada saat diinterogasi, Rizky mengaku tindakannya didorong oleh mimpi yang dialami selama sepekan setelah rutin sholat istiqoroh dan tahajud. Ia menyebut datang ke Mapolda untuk meminjam helikopter agar bisa terbang ke Ethiopia demi menuntaskan misi yang menurutnya diarahkan melalui mimpi.
Rizky juga mengungkap rasa sakit hati terhadap seseorang bernama Musa yang disebut menghina almarhum ibunya dengan kata-kata kasar. Ia mengaku mimpi itu mengarahkannya untuk menuntaskan dendam dengan cara pergi ke Ethiopia menggunakan helikopter Polda Sumsel. Namun hingga berita ini terbit, pihak kepolisian masih melakukan penahanan terhadap Rizky untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ini apa tak besok apa? Tidak pak, tak tahu aku niat dewek pak, aku pak. Hati aku niat dewek suruh sini. Masalahnya aku ni mimpi pak, aku ni pak. Aku ni sholat icaro, sholat tahajud. Sholatnya? Ada seminggu lah pak. Mimpi lah aku ni pak, karena si ini tadi tu Musa aku tu ngati mak aku pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku pak, sholat icaro, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang budak itu ke tepiah. Kalau kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepiah. Sini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nah pak, mimpi lah aku nih pak, karena si ini tadi tu Musa aku tu ngati mak aku pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah. Seorang pemuda di Sumatera Selatan membuat geger setelah memaksa masuk ke Polda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pemuda yang diketahui bernama Rizky Hidayat 24 tahun tersebut menerobos masuk dengan membawa sebuah bendera bertuliskan Tauhid sembari meneriakkan takbir secara histeris. Petugas di lokasi langsung bergerak cepat mengamankan pria tersebut sebelum tindakannya menimbulkan kepanikan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Sumsel, yakni rekan Rahmat Kurniawan. Baik rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penerobosan paksa yang dilakukan seorang pemuda di Mapolda Sumsel ini terjadi? Baik, terima kasih Arin. Jadi dapat saya laporkan terkait insiden seorang pemuda yang nekat menerobos masuk ke Mapolda Sumsel yang terjadi pada hari Senin. Itu bermula ketika tiba-tiba pemuda ini masuk sambil membawa bendera, atribut bendera yang bertuliskan kalimat Tauhid, lalu membentangkan bendera tersebut sambil meneriakkan takbir di lapangan helipad. Melihat gerak-gerik pemuda tersebut, anggota petugas jaga yang ada di pos penjagaan Polda Sumsel langsung mengamankan pemuda tersebut dan meminta keterangan dan menanyakan pemuda tersebut apa maksud dari yang dia lakukan masuk dengan ke Polda Sumsel sebelum pemuda tersebut masuk lebih jauh. Begitu kronologinya, Arin. Apa motif pria tersebut memaksakan diri masuk ke kantor polisi, rekan Rahmat? Untuk motif saat ini pada saat ditanyai oleh petugas jaga dalam video yang beredar, pemuda tersebut mengaku alasannya yang saat ini masih didalami, dan dia mengatakan kalau ia mau meminjam helikopter pada saat itu, dan saat ini pemuda tersebut sudah dibawa dan diperiksa di Treskrimum Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan pada saat diperiksa, selain atribut bendera juga ditemukan sebuah tas yang dibawa oleh pemuda bernama Rizky ini. Isinya ada beberapa benda seperti gunting, kertas yang bertuliskan nomor handphone, serta ada juga botol plastik yang berisi minuman alkohol, begitu, Arin. Bagaimana nasib dari pemuda ini selanjutnya, rekan? Apa yang dilakukan tim kepolisian terhadap pemuda ini? Apakah sempat dilakukan penahanan? Untuk informasi terakhir, yang bersangkutan ini masih diperiksa di Mapolda Sumsel untuk dimintai keterangan, dan juga selain dari penyidik di Treskrimum, Polda Sumsel juga mengerahkan tim kesehatan jiwa dan juga tim psikologis untuk mengecek kesehatan jiwa dari si pemuda ini. Dan untuk barang-barangnya juga masih ada diamankan di Polda Sumsel, begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Ini apa tak besok apa? Tidak pak, tak tahu aku niat dewek pak, aku pak. Hati aku niat dewek suruh sini. Masalahnya aku ni mimpi pak, aku ni pak.
Aku nih sholat Icoro, sholat tahajud. Kapan sholatnya? Nah, seminggu lah Pak. Mimpi lah aku nih Pak, karena si ini tadi tuh musuh aku tuh ngatain mak aku Pak. Mak aku telah meninggal, kau mak aku kecilan citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku Pak, sholat Icoro, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang budak itu ke tepi ya. Terus kau pilih ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepi ya. Sini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nenek Pak. Malam ini aku tak besok apa? Tidak. Ya, terima kasih Mas Ardi. Perlu kami informasikan bahwa memang benar telah diamankan personil piket Polda Sumatera Selatan. Dalam hal ini piket pelayanan dan penjagaan markas Polda Sumatera Selatan, seorang pria berinisial DRH ya, pada hari Senin 6 Juli 2026 sekira pukul 20.15 WIB karena memasuki area steril atau landasan heli tanpa izin. Sesuai dengan prosedur keamanan, langkah pengamanan ini dilakukan secara persuasif dan cepat oleh petugas tiket ya demi menjaga keamanan markas termasuk bagian dari objek vital dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini teman-teman sekalian ya, untuk peristiwa yang terjadi ini sedang dilakukan pendalaman. Yang saat ini yang bersangkutan beserta barang bawaannya kebetulan pada saat diamankan ditemukan tas dan atribut bendera. Setelah diamankan kemudian dibawa oleh piket dan dilakukan saat ini pengambilan keterangan ya dan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Selain itu juga ada salah satu langkah dari kita akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis ya maupun latar belakang yang bersangkutan. Demikian. Pak, untuk dugaan awal apa Pak motif dari pelaku menerobos ini? Apakah ada gangguan jiwa atau dengan jaringan teroris? Ya, baik, terima kasih. Saat ini kami tidak ingin berspekulasi ya, semua kemungkinan sedang didalami oleh teman-teman penyidik. Mohon beri waktu petugas untuk bekerja dan memeriksa dokumen atau isi tas atau barang bukti yang diamankan terlebih dahulu. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa terkait dengan apakah ada kondisi dari yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, kami telah melibatkan tim medis ya atau psikiater dari Dokes Polda Sumatera Selatan. Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ke arah sana, ya saat ini statusnya masih dilakukan pemeriksaan sebagai terduga, seperti itu. Pak, dalam aksi penerobosan masuk ke Mako Polda ini Pak, apakah ada anggota yang terluka Pak? Tidak ada. Ya. Pak, oleh teman-teman piket pada saat di lokasi TKP terhadap tersangka tersebut, yang pertama 1 unit HP, kemudian 1 ransel dan tas selempang, kemudian tongkat bambu dengan atribut bendera ya, kemudian botol berisi minuman beralkohol, arak, termasuk juga ada beberapa benda yang berbahaya lah, seperti gunting, kemudian juga termasuk ada blokenan dan lain sebagainya. Itu masih kita dalami. Berarti Pak, itu kan ada minuman beralkohol Pak. Ya. Ada kemungkinan pengaruh alkohol atau seperti apa? Ini juga termasuk bagian nantinya akan dilakukan pemeriksaan medis, ya kondisi medis terhadap si terduga pelaku tersebut. Minjem helikopter ngantar dekat tepi ya. Sini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Seorang pemuda bernama Rizky Hidayat 24 tahun membuat geger markas kepolisian daerah Sumatera Selatan atau Mapolda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam.
Ia nekat menerobos masuk sambil membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid dan berteriak takbir sebelum akhirnya diamankan oleh petugas jaga. Pada saat diinterogasi, Rizky mengaku tindakannya didorong oleh mimpi yang dialami selama sepekan setelah rutin sholat istiqoroh dan tahajud. Ia menyebut datang ke Mapolda untuk meminjam helikopter agar bisa terbang ke Ethiopia demi menuntaskan misi yang menurutnya diarahkan melalui mimpi. Rizky juga mengungkap rasa sakit hati terhadap seseorang bernama Musa yang disebut menghina almarhum ibunya dengan kata-kata kasar. Ia mengaku mimpi itu mengarahkannya untuk menuntaskan dendam dengan cara pergi ke Ethiopia menggunakan helikopter Polda Sumsel. Namun hingga berita ini terbit, pihak kepolisian masih melakukan penahanan terhadap Rizky untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tidak pak, tak tahu aku. Ternyata dewek pak, aku pak. Hati aku ternyata dewek suruh ini. Masalahnya aku nih mimpi pak, aku nih pak. Aku nih sholat isyarat, sholat tahajud. Sholatnya? Nah, seminggu lah pak. Mimpi lah aku nih pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku pak. Mak aku telah meninggal, kau kacang cuci di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku pak, sholat isyarat, sholat tahajud. Dan aku bermimpi lah, suruh buang budak itu ke tepiah. Terus kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepiah. Kesini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nah pak, mimpi lah aku nih pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku pak. Mak aku telah meninggal, kau kacang cuci di depan kuburan kau. Sakit hati lah. Seorang pemuda di Sumatera Selatan membuat geger setelah memaksa masuk ke Polda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pemuda yang diketahui bernama Rizky Hidayat 24 tahun tersebut menerobos masuk dengan membawa sebuah bendera bertuliskan tauhid sembari meneriakkan takbir secara histeris. Petugas di lokasi langsung bergerak cepat mengamankan pria tersebut sebelum tindakannya menimbulkan kepanikan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Sumsel, yakni rekan Rahmat Kurniawan. Baik rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penerobosan paksa yang dilakukan seorang pemuda di Mapolda Sumsel ini terjadi? Baik, terima kasih Arin. Jadi dapat saya laporkan terkait insiden seorang pemuda yang nekat menerobos masuk ke Mapolda Sumsel yang terjadi pada hari Senin. Itu bermula ketika tiba-tiba pemuda ini masuk sambil membawa bendera, atribut bendera yang bertuliskan kalimat tauhid, lalu membentangkan bendera tersebut sambil meneriakkan takbir di lapangan helipad. Melihat gerak-gerik pemuda tersebut, anggota petugas jaga yang ada di pos penjagaan Polda Sumsel langsung mengamankan pemuda tersebut dan meminta keterangan dan menanyakan pemuda tersebut apa maksud dari yang dia lakukan masuk dengan ke Polda Sumsel sebelum pemuda tersebut masuk lebih jauh. Begitu kronologinya, Arin. Apa motif pria tersebut memaksakan diri masuk ke kantor polisi, rekan Rahmat? Untuk motif saat ini, pada saat ditanyai oleh petugas jaga dalam video yang beredar, pemuda tersebut mengaku alasannya yang saat ini masih didalami, dan dia mengatakan kalau ia mau meminjam helikopter pada saat itu. Dan saat ini pemuda tersebut sudah dibawa dan diperiksa di Treskrimum Polda Sumsel untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan pada saat diperiksa, selain atribut bendera juga ditemukan sebuah tas yang dibawa oleh pemuda bernama Rizky ini. Isinya ada beberapa benda seperti gunting, kertas yang bertuliskan nomor handphone, serta ada juga botol plastik yang berisi minuman alkohol, begitu, Arin. Bagaimana nasib dari pemuda ini selanjutnya, rekan? Apa yang dilakukan tim kepolisian terhadap pemuda ini? Apakah sempat dilakukan penahanan? Untuk informasi terakhir, yang bersangkutan ini masih diperiksa di Mapolda Sumsel untuk dimintai keterangan, dan juga selain dari penyidik di Treskrimum, Polda Sumsel juga mengerahkan tim
kesehatan jiwa dan juga tim psikologis untuk mengecek kesehatan jiwa dari si pemuda ini. Dan untuk barang-barangnya juga masih ada diamankan di Polda Sumsel, begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda dan selamat melanjutkan tugas kembali. Tidak pak, tidak tahu aku terniat dewek pak, hati aku terniat dewek suruh ini. Masalahnya aku nih mimpi pak, aku nih pak, aku nih sholat icoro, sholat tahajud. Sholatnya? Nah, seminggu lah pak, mimpi lah aku nih pak, karena si ini tadi tuh musuh aku itu ngatain mak aku pak. Mak aku telah meninggal, kau kacang citi di depan kuburan kau. Sakit hati lah aku pak, sholat icoro, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang budak itu ke tepiah. Terus kau sini ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepiah. Akhirnya nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nenek pak. Malam ini apa dah peso apa? Tidak. Ya, terima kasih Mas Ardi. Perlu kami informasikan bahwa memang benar telah diamankan personil piket Polda Sumatera Selatan. Dalam hal ini piket pelayanan dan penjagaan markas Polda Sumatera Selatan, seorang pria berinisial DRH ya, pada hari Senin 6 Juli 2026 sekira pukul 20.15 WIB karena memasuki area steril atau landasan heli tanpa izin. Sesuai dengan prosedur keamanan, langkah pengamanan ini dilakukan secara persuasif dan cepat oleh petugas tiket ya demi menjaga keamanan markas termasuk bagian dari objek vital dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini teman-teman sekalian ya, untuk peristiwa yang terjadi ini sedang dilakukan pendalaman. Yang saat ini yang bersangkutan beserta barang bawaannya kebetulan pada saat diamankan ditemukan tas dan atribut bendera. Setelah diamankan kemudian dibawa oleh piket dan dilakukan saat ini pengambilan keterangan ya dan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Selain itu juga ada salah satu langkah dari kita akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis ya maupun latar belakang yang bersangkutan. Demikian. Pak, untuk dugaan awal apa Pak motif dari pelaku menerobos ini? Apakah ada gangguan jiwa atau dengan jaringan teroris? Ya, baik, terima kasih. Saat ini kami tidak ingin berspekulasi ya, semua kemungkinan sedang didalami oleh teman-teman penyidik. Mohon beri waktu petugas untuk bekerja dan memeriksa dokumen atau isi tas atau barang bukti yang diamankan terlebih dahulu. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa terkait dengan apakah ada kondisi dari yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, kami telah melibatkan tim medis ya atau psikiater dari Dokes Polda Sumatera Selatan. Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ke arah sana, ya saat ini statusnya masih dilakukan pemeriksaan sebagai terduga, seperti itu. Pak, dalam aksi penerobosan masuk ke Mako Polda ini Pak, apakah ada anggota yang terluka? Tidak ada. Ya. Pak, pria oleh teman-teman piket pada saat di lokasi TKP terhadap tersangka tersebut, yang pertama 1 unit HP, kemudian 1 ransel dan tas selempang, kemudian tongkat bambu dengan atribut bendera ya, kemudian botol berisi minuman beralkohol, arak, termasuk juga ada beberapa benda yang berbahaya lah, seperti gunting, kemudian juga termasuk ada blokenan dan lain sebagainya. Itu masih kita dalami. Berarti Pak, itu kan ada minuman beralkohol Pak. Ya. Ada kemungkinan pengaruh alkohol atau seperti apa? Ini juga termasuk bagian nantinya akan dilakukan pemeriksaan medis, ya kondisi medis terhadap si
terduga pelaku tersebut. Minjem helikopter ngantar dekat Ethiopia. Ini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter ke Ethiopia. Seorang pemuda bernama Rizky Hidayat, 24 tahun, membuat geger markas kepolisian daerah Sumatera Selatan atau Mapolda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam. Ia nekat menerobos masuk sambil membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid dan berteriak takbir sebelum akhirnya diamankan oleh petugas jaga. Pada saat diinterogasi, Rizky mengaku tindakannya didorong oleh mimpi yang dialami selama sepekan setelah rutin sholat istiqoroh dan tahajud. Ia menyebut datang ke Mapolda untuk meminjam helikopter agar bisa terbang ke Ethiopia demi menuntaskan misi yang menurutnya diarahkan melalui mimpi. Rizky juga mengungkap rasa sakit hati terhadap seseorang bernama Musa yang disebut menghina almarhum ibunya dengan kata-kata kasar. Ia mengaku mimpi itu mengarahkannya untuk menuntaskan dendam dengan cara pergi ke Ethiopia menggunakan helikopter Polda Sumsel. Namun hingga berita ini terbit, pihak kepolisian masih melakukan penahanan terhadap Rizky untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tidak pak, tidak tahu aku niat dewek pak, hati aku niat dewek suruh sini. Masalahnya aku nih mimpi pak, aku nih pak, aku nih sholat icoro, sholat tahajud. Sholatnya? Dari seminggu lah pak, mimpi lah aku nih pak, karena si ini tadi tuh Musa aku itu ngati mak aku pak, mak aku telah meninggal, kau mak kasihan di depan kuburan kau, sakit hati lah aku pak, sholat icoro, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh buang benda itu ke Ethiopia. Kau pilih apa? Minjem helikopter ngantar dekat Ethiopia. Ini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter ke Ethiopia sana. Sama siapa dia? Nah, mimpi lah aku nih pak, karena si ini tadi tuh Musa aku itu ngati mak aku pak, mak aku telah meninggal, kau mak kasihan di depan kuburan kau, sakit hati lah. Seorang pemuda di Sumatera Selatan membuat geger setelah memaksa masuk ke Polda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pemuda yang diketahui bernama Rizky Hidayat, 24 tahun tersebut Pak, mimpi lah aku nih pak, karena si ini tadi tuh Musa aku itu ngati mak aku pak, mak aku telah meninggal, kau mak kasihan di depan kuburan kau, sakit hati lah. Seorang pemuda di Sumatera Selatan membuat geger setelah memaksa masuk ke Polda Sumsel pada Senin 6 Juli 2026 malam sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Pemuda yang diketahui bernama Rizky Hidayat, 24 tahun tersebut menerobos masuk dengan membawa sebuah bendera bertuliskan tauhid sembari meneriakkan takbir secara histeris. Petugas di lokasi langsung bergerak cepat mengamankan pria tersebut sebelum tindakannya menimbulkan kepanikan lebih lanjut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Sumsel, yakni rekan Rahmat Kurniawan. Baik rekan Rahmat, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penerobosan paksa yang dilakukan seorang pemuda di Mapolda Sumsel ini terjadi? Baik, terima kasih Arin. Jadi dapat saya laporkan terkait insiden seorang pemuda yang nekat menerobos masuk ke Mapolda Sumsel yang terjadi pada hari Senin. Itu bermula ketika tiba-tiba pemuda ini masuk sambil membawa bendera. Pemuda tersebut apa maksud dari yang dia lakukan masuk dengan ke Polda Sumsel sebelum pemuda tersebut masuk lebih jauh. Begitu kronologinya, Arin. Apa motif pria tersebut memaksakan diri masuk ke kantor polisi rekan Rahmat? Untuk motif saat ini, pada saat ditanyai oleh petugas jaga dalam video yang beredar, pemuda tersebut mengaku alasannya yang saat ini masih didalami, dan dia mengatakan kalau ia mau meminjam helikopter pada saat itu, dan saat ini pemuda tersebut sudah dibawa dan diperiksa di Treskrimum Polda Sumsel
untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan pada saat diperiksa, selain atribut bendera juga ditemukan sebuah tas yang dibawa oleh pemuda bernama Dai Rizky ini. Isinya ada beberapa benda seperti gunting, kertas yang bertuliskan nomor handphone, serta ada juga botol plastik yang berisi minuman alkohol begitu, Arin. Bagaimana nasib dari pemuda ini selanjutnya, rekan? Apa yang dilakukan tim kepolisian terhadap pemuda ini? Apakah sempat dilakukan penahanan? Untuk informasi terakhir, yang bersangkutan ini masih diperiksa di Mapolda Sumsel untuk dimintai keterangan, dan juga selain dari penyidik Ditreskrimum, Polda Sumsel juga mengerahkan tim kesehatan jiwa dan juga tim psikologis untuk mengecek kesehatan jiwa dari si pemuda ini. Dan untuk barang-barangnya juga masih ada diamankan di Polda Sumsel, begitu. Oke, baik. Terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda dan selamat lanjutkan tugas kembali. Tidak pak, tak tahu aku niat dewek pak, aku pak, hati aku niat dewek suruh gini. Masalahnya aku nih mimpi pak, aku nih pak, aku nih sholat itaro, sholat tahajud. Nah seminggu lah pak, mimpi lah aku nih pak, karena si ini tadi tuh musuh aku tuh ngatain mak aku pak, mak aku telah meninggal, kau mak aku kacang citi di depan kuburan kau, sakit hati lah aku pak, sholat itaro, sholat tahajud, dan aku bermimpi lah suruh bang budak itu ke tepiah. Terus Taufik ngapain? Minjem helikopter ngantar dekat tepiah. Ini nak minjem helikopter kau? Iya. Karena sudah bermimpi. Helikopter biasa. Nenek pak. Malam ini ngapa tak besok apa? Tidak. Ya, terima kasih Mas Ardi. Perlu kami informasikan bahwa memang benar telah diamankan personil piket Polda Sumatera Selatan. Dalam hal ini piket pelayanan dan penjagaan markas Polda Sumatera Selatan, seorang pria berinisial DRH ya, pada hari Senin 6 Juli 2026 sekira pukul 20.15 WIB karena memasuki area steril atau landasan heli tanpa izin. Sesuai dengan prosedur keamanan, langkah pengamanan ini dilakukan secara persuasif dan cepat oleh petugas tiket ya, demi menjaga keamanan markas termasuk bagian dari objek vital dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saat ini teman-teman sekalian ya, untuk peristiwa yang terjadi ini sedang dilakukan pendalaman. Yang saat ini yang bersangkutan beserta barang bawaannya kebetulan pada saat diamankan ditemukan tas dan atribut bendera. Setelah diamankan kemudian dibawa oleh piket dan dilakukan saat ini pengambilan keterangan ya, dan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan. Selain itu juga ada salah satu langkah dari kita akan melakukan pemeriksaan kondisi psikologis ya, maupun latar belakang yang bersangkutan. Demikian. Pak, untuk dugaan awal apa Pak motif dari pelaku menerobos ini? Apakah ada gangguan jiwa atau dengan jaringan teroris? Ya, baik, terima kasih. Saat ini kami tidak ingin berspekulasi ya, semua kemungkinan sedang didalami oleh teman-teman penyidik. Mohon beri waktu petugas untuk bekerja dan memeriksa dokumen atau isi tas atau barang bukti yang diamankan terlebih dahulu. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa terkait dengan apakah ada kondisi dari yang bersangkutan ini mengalami gangguan jiwa atau tidak, kami telah melibatkan tim medis ya atau psikiater dari Dokes Polda Sumatera Selatan. Jika dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ke arah sana, ya saat ini statusnya masih dilakukan pemeriksaan sebagai terduga, seperti itu. Pak, dalam aksi penerobosan masuk ke Mako Polda ini Pak, apakah ada anggota yang terluka Pak? Tidak ada. Ya. Pak, oleh teman-teman piket pada saat
di lokasi TKP terhadap tersangka tersebut, yang pertama 1 unit HP, kemudian 1 ransel dan tas selempang, kemudian tongkat bambu dengan atribut bendera ya, kemudian botol berisi minuman beralkohol, arak, termasuk juga ada beberapa benda yang berbahaya lah, seperti gunting, kemudian juga termasuk ada blokenan dan lain sebagainya. Itu masih kita dalami. Berarti Pak, itu kan